Benarkah Maria Magdalena ibu Yesus? Bentar dulu. Aduh, kamu jangan kita fokus. Waduh, ini lari diturunkan aja host, gak tahu dia. Bangsa dia bentar udah jalan. Ini memang tak ada otak kau. Udah kerja dulu Bang Living. Udah ada kerja aja, kamu gak ada fokus marah-marah, gak ngerti. Bukan, kalau si Daniel kau bawa, silakan diskusi sama si Daniel. Jangan kau bawa narasi orang-orang lain. Si Daniel yang bernarasi bahwa dalam satu kelompok kalian bahwa Maria Magdalena adalah ibu Yesus. Kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Portaberita yang menyajikan informasi seputar dunia lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini ya, kita akan menampilkan munculnya denom-denom baru, sekte-sekte baru di dalam kekristenan, teman-teman. Jadi kami ya, saya mendapati munculnya sekte-sekte Kristen yang baru dan aneh serta tidak pernah saya dengar sebelumnya. Kita tahu sebelumnya saya sudah memberitakan viralnya sebuah sekte baru, pengajaran bahwa Yesus sudah berinkarnasi kembali menjadi sosok wanita. Udah itu di Cina lagi ya. Udah wanita Cina lagi gitu. Bukan dari orang-orang bule yang identik dengan agama Kristen ya. Kita tahu bahwa kekristenan sangat identik dengan ya dari bule gitu kan. Karena yang membawa Kristen ke Indonesia juga bangsa Eropa. Terus juga gambaran dari Yesus adalah seorang pria bule, bukan pria Yahudi. Dan ya kita tahulah bagaimana sekte tersebut sekarang sedang viral, bahkan sudah masuk di Indonesia. Dan sekarang kita mendengarkan lagi sekte-sekte lainnya. Luar biasa teman-teman. Makin banyak ya denominasi sekte-sekte yang muncul dari kekristenan. Dan ini memang sesuai. Ya, sesuai dengan semangatnya. Yaitu apa? Mereka menerjemahkan sendiri, mereka mengasumsikan sendiri siapa Tuhannya. Jadi kalau ditanya sekarang sudah berapa denom kekristenan, itu sudah ada 50-an ribu dan akan terus bertambah seiring dengan makin banyaknya pemikiran umatnya. Jadi makin mereka pikirkan, makin mereka terjemahkan sendiri, makin banyaklah nanti sekte-sektenya. Dan di sini kita akan melihat ya, dua sekte yang luar biasa teman-teman, di mana yang pertama mempercayai bahwa Yesus itu disalib di pohon. Jadi ada satu pohon, di mana Yesus disalib bersama dua orang lainnya di satu pohon yang sama. Ya, jadi kalau ada yang bilang Yesus disalib di pohon, nah itu disalib di pohon masing-masing, satu orang satu pohon. Ini enggak. Yesus disalib berbarengan dengan dua orang lainnya di satu pohon yang sama dan itu di taman. Jadi Bukit Golgota itu adalah taman menurut sekte yang satu ini. Jadi Bukit Golgota yang selama ini kita pikir sebagai satu bukit yang tandus, ya, satu bukit yang penuh dengan bebatuan, tandus gitu kan. Ternyata menurut teman kita satu ini, enggak seperti itu. Tapi Bukit Golgota itu adalah sebuah taman. Taman yang penuh dengan pohon ya. Menurut teman kita yang satu ini. Itu sekte yang pertama kita temukan. Terus sekte yang kedua kita temukan, ini yang luar biasa. Dan ternyata ya, Mikana juga mengimani hal tersebut. Yaitu sekte di mana Maria Magdalena adalah ibunya Yesus. Wow, kok bisa ya? Kok bisa Maria Magdalena yang selama ini dituduh, yang selama ini dikatakan bahwa punya hubungan spesial dengan Yesus, ini kok malah jadi mamanya gitu? Ini sekte apa lagi gitu? Kok bisa mereka menggambarkan Maria Magdalena adalah ibunya Yesus? Padahal sering kita baca, Maria Magdalena dan ibunya Yesus ada di tempat yang sama. Contohnya saat Yesus disalibkan. Di situ ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain, ada ibunya Yesus, ada saudara ibunya Yesus. Jadi ini apa-apaan gitu. Kok bisa seperti ini? Ya, itulah pemikiran dari teman-teman kita. Jadi mari kita dengarkan saja lah ya. Kita dengarkan saja biar nggak kalah seru. Dan teman-teman simak dengan baik bagaimana penjelasan mereka. Kamu tuh pikiran-pikiran sesat-sesatmu tuh cari-cari link-linknya Yulius. Aku bilang Yesus udah Tuhan, udah nggak usah. Loh kan benaran, aku kan nanya Buti.
Betul nggak? Yang dilakukan Yesus bukan menjumpai mamanya, bukan menjumpai adik-adiknya, ataupun menjumpai Maria Magdalena ya. Tapi yang dia lakukan makan ikan goreng. Aku mau jawab ya. Aku mau jawab soal kedoktrin aja. Soal apakah dia nanti habis duduk dia berdiri lagi kayak Nabi Muhammad kan? Dia masuk kamar mandi, baca ini, baca itu. Loh, Ya. orang nanya kan ini kan ayatnya ada, Bu. Dia pakai Gini. baju cintaan kamu itu. Betul. Kenapa? Karena dikultuskan. Ya, Bu Nabi Uti. dikultuskan di dalam Alkitab adalah nabi palsu, kata Yesus. Semua Bu nabi yang Uti. dikultuskan itu nabi palsu, itu jelas. Iya, yang dikultuskan itu, ya itu seperti Dikultuskan. Paulus. Jadi kalau bagaimana Yesus duduk, bagaimana Yesus makan, bagaimana giginya, itu mah nggak urusan kami. Nah, gini contoh Buti. Inilah penghujat dari pihak sebelah. Muhammad pas kawin kenapa nggak? Tunggu Buti, Giginya baca tuh. Yesus jangan ditanya, aku mana tahu. Yesus Betul, makan jadi ikan gini. goreng, mana aku tahu. Kita nggak ngurusin begituan, yang kita urusin itu pengajarannya. Iya, tapi kan itu tertulis di kitabnya Bu, kecuali nggak tertulis. Inilah contoh Oten ya. Kalau Oten yang Polikardus, kerjanya menghujat. Ya, kerjanya itu narasinya kebencian. Coba baca live comment. Dia kebencian yang dia tonjolkan. Kita nggak lagi bahas sesuatu yang nggak tertulis. Sedangkan Bible mencatat dengan jelas yang dilakukan Yesus setelah dia bangkit dari kuburan. Ibunya kenapa? Seharusnya kamu nanya, kok dia nggak cuci tangan dulu? Nah itu kan apaan sih? Itu nggak penting. Kalau nggak cuci tangan, nggak mandi, memang nggak tertulis. Itu nggak tertulis. Jangan kita karang-karang. Nggak boleh Bu. Yang nggak ada jangan dikarang. Nih, Julius, lebih baik kamu carilah keselamatanmu ya, carilah kebenaran itu. Jangan ngurusin kentut lah, ngurusin cuci muka lah, ngurusin Loh, cucikan gigi. Ini ditulis kok Bu. Membawa keselamatan. Ini ditulis. Belok kanan, belok kiri, hadap kanan, hadap Bu kiri, jangan Uti. ngurusin itu, nggak membawa keselamatan. Bu Keselamatan Uti. itu bicara mengenai Yesus yang menyelamatkan kamu. Bu Uti, kalau ini manusia, kita masih mending, nggak usah kita peduliin kali. Ini Tuhan loh Bu, semua yang dilakukan Tuhan nggak mungkin sia-sia, betul nggak? Udah dua sisi, jadi jangan bilang oh dia Tuhan loh, orang itu dia makan sebagai manusia, orang namanya firman Iya telah betul, menjadi kita nggak masalah dia makan. Yang kita tanya, kalau Iya. misalnya dikatakan firman telah menjadi manusia, itu nggak jadi. ini kok kamu? Udah debat terus, Betul udah jadi Bu Uti. manusia, weh mantap kan Bu Tuhan Uti. berkuasa banget, Udah, Bu. dia membuktikan kuasanya, gitu. Itu yang harus dipikirin, mana sih lo? Gua kan nanya, Apa kamu soal Kristen? enggak, yang kita tanyakan, kita nggak masalah dia makan ikan goreng, dia mau makan roti, dia mau apa. Nggak ngurusin ikan goreng, nggak ngurusin bajunya, nggak ngurusin kepalanya, nggak ngurusin rambutnya. Kalau di kamu kan rambutnya Nabi. Ini tertulis, Rambutnya Nabi. tertulis, kecuali yang nggak tertulis kita pertanyakan, itu oke. Bu Uti pernah lihat nggak? Nabi bau parfum gitu kan, ya kan? Mengkultuskan. Tapi ini bagus untuk kesehatan Bu Uti. Ngoceh terus Bu Uti. Dengar. Yohanes 7 ya. Apabila perkataan itu berasal dari dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Yang punya kehormatan seperti Tuhannya itu siapa? Nabimu. Lalu dia juga bilang itu pengajaran dari dirinya sendiri. Gitu ya. Oke teman-teman, kita kasih dulu lah Bu Uti, jangan kita lawan. Orang tua, yang pertama ini orang tua, yang kedua Bu Uti kan kita tahu. Emang hujat ya. Udah kabur aja lah, males Bu, ini menghujat udahlah, nggak perlu gitu-gitu. Itu framing apa namanya fisik Loh. menghujat. Dari mana? Enggak, aku bilang Bu Uti udah tua, kita mengalah sama orang tua, kan nggak ada salah. Udah fisik. Dan terus itu menghujat nggak kalau kita mengalah? Soalnya banyak penonton nanyakin, Enggak, kenapa enggak. dibiarin Bu Uti Nggak, ngoceh kita kan terus? diskusi, Bang, izin Bang, kita kan diskusi Bang, bukan Betul. saling debat mendebat gitu loh Bang. Kalau memang Betul. sudah kita ngerasa nggak nyaman ya, saya pikir turun aja lah Bu Uti, kita debat baik-baik aja, Iya, diskusi. lucu. Jadi gini, ini kan ada beberapa nanya ke aku nih, kenapa dibiarkan merocos? Ya aku bilang karena orang tua. Kan gak ada salahnya, aku bilang Bu Uti orang tua, kita ngalah kan? Betul. Makasih Iya, Bang, kok benar. kok Etika marah tuh, Bang. pula, lucu. Iya, jadi Gini aja, maaf Bang, Bu Uti, kita bertanya aja, dijawab sama Abang ini nanti di. udah turun Bang Bu Utinya. Bang Kayak gitu. Bang Detrus, shalom Bu. Bang Detrus sudah turun Bu Utinya. Oh, saya turun ya, oke. Oke, enggak. Sekarang gini, aku kan tadi nonton Pendeta HTD. Jadi dia cerita, dia bilang
dia menjawab supaya clear, dia bilang ya, karena kan dia terkenal sebagai pendeta very very clear. Jadi dia bilang Yesus itu makan ikan goreng untuk menunjukkan bahwa perut yang ditikam itu sudah sembuh. Ya, kan ada lambung Yesus yang ditikam saat dia disalib. Jadi untuk menunjukkan bahwa lambung dia itu sudah sembuh, Yesus makan ikan goreng. Jadi yang kutanya sama Bu Uti setuju nggak dengan jawaban itu? Tiba-tiba Bu Uti marah-marah, dia bilang ngapain diurusin gitu-gitu. Loh, saya bertanya karena ada kontennya. Kalau nggak ada kontennya juga ngapain kita tanyain? Betul Bang. Karena jawaban dari si HTD ini menurut saya kontradiksi dengan apa yang dilakukan oleh Thomas saat Thomas mencucukkan jarinya ke dalam lambung Yesus, kan gitu. Yesus, yes, Artinya kan masih ada lubang tuh kalau bisa dicucukkan. betul Bang. Betul nggak? Ya, saya mau izin masuk tadi Bang, udah nggak enak tadi saya dengar. Iya. Gitu. Jadi gini ya, aku menanyakan gara-gara ada konten yang tadi ku tonton nih, ku kasih lihat ya sebagai bukti. Jangan nanti dibilang kita asal-asal ngoceh, enggak. Iya, betul, Kita ini nih. Tadi aku nonton ini, tunggu ya, aku open cam dulu. Matikan efek bentar. Mana efek kita matikan? Ini. Ya, jadi ada ini nih, nih. HTD nih, Yesus bangkit makan ikan goreng. Untuk apa? Nah, dia jawab, tujuannya itu apa? Itulah yang kutanya Bu Uti, setuju nggak? Kok tiba-tiba ngamuk? Kan lucu. Ini saya menjawab yang disampaikan sama pendeta very very clear. Terus dia bilang, itu bidat, nggak jelas itu kalau si HTD itu kan bidat. Oke, HTD bidat, jadi yang benar apa gitu kan? Ternyata Bu Uti juga nggak sanggup jawab. Jadi mau gimana? Iya Bang. Iya, lucu kan? Jadi menurut Bang The Truth nih, apa sih yang benar? Ya gini sih Bang, sebenarnya mau meluruskan aja. Yang pertama saya agak prihatin sih dengan TikTok gitu loh. Setiap saya buka TikTok tuh debat aja, di room Kristen ngomongin Islam, di room Islam ngomongin Kristen. Jadi gimana ya, kayak persaudaraan kita satu bangsa dan negara ini kayak gimana gitu. Boleh kita diskusi, boleh, artinya boleh, tapi jangan melebar, jangan ada hujatan, ada kebencian. Saya pikir kita konteksnya hanya kalaupun berdiskusi biasa, kayak saya kan Protestan Bang ya, nanya tentang Islam ya sebatas yang saya tahu, artinya cuman batas konteks yang pertanyaan saya aja, tidak mau melebar atau menghujat gitu loh. Tapi yang terjadi saat ini bukan awalnya bertanya, malah tujuannya bukan bertanya tapi menghujat gitu loh Bang. Oh ya, jadi gini Bang Detrus, mungkin Bang Detrus karena masih baru ya, saya pun juga termasuk agak gimana ya, karena kalau Bang Detrus lihat, saya lebih suka gini, saya bertanya, Bang Detrus sudah jelasin, ya sudah, saya nggak akan komplainin gitu, saya nggak akan komplainin jawabannya, paling saya akan bertanya saja gitu. Jadi masalah benar nggak benar kan kembali ke masing-masing. Terus di sini kan yang kita tujukan itu kepada para penonton ya, yang mau kita jelasin dan kita berikan pandangan kita kan penonton. Jadi biarkan penonton yang menilai, ya selebihnya ya sudah gitu. Terus begitu juga dengan kalau teman Kristen tanya, saya pernah beberapa kali itu ada teman Kristen ya, kayak si Erben ini kan termasuk ya cukup lama dan agak gimana gitu sama saya. Jadi dia nanya ke saya jelasin. Saya udah jelasin, terus dia bilang, enggak, yang benar gini. Aku bilang, Erben, kalau kamu merasa kamu lebih ngerti, ngapain kamu tanya sama aku? Betul nggak? Ya, ngapain nanya? Kalau kamu nanya, kan, esensinya kan karena kita nggak tahu Bang, kita bertanya gitu loh. Kalau dia sudah merasa dia benar, ngapain nanya gitu? Iya, kalau kamu merasa kamu benar, ya udah kamu ceramah sendiri aja. Buat room sendiri kamu ceramah. Menurut saya ajaran Islam tuh begini. Kalau kamu menanya, ya suka tidak suka, terimalah. Ya, terlepas kamu merasa nggak puas, ya itu urusan kamu. Ya, karena cara pandang orang pasti beda-beda. Oke, mungkin kita kembali aja. Saya rasa udah cukup yang itu. Mungkin dari The Truth nih. Kenapa? Yang dilakukan pertama sekali Yesus setelah dia bangkit, malah makan ikan goreng, bukan menjumpai keluarga. Karena kalau kita bicara Tuhan, ya, Tuhan itu kan melakukan sesuatu pasti nggak ada yang sia-sia, pasti ada tujuan, ada makna dari yang dilakukan oleh Tuhan. Manusia saja kalau lakukan sesuatu pasti ada maknanya, apalagi ini yang kalian anggap Tuhan gitu. Kalau kita orang biasa ya, kita ini manusia nih, kalau saya baru bangkit dari kematian atau mungkin saya mati suri misalnya, yang saya lakukan pasti mencari keluarga saya dulu gitu, mencari keluarga saya. Tapi yang dilakukan Yesus,
malah makan ikan goreng, bukan mencari ibunya kan. Ya mungkin ada pandangan Bang Detrus. Oke bang, thank you bang. Gini bang, saya menjawab apa yang saya tahu aja, tapi saya nggak akan melebar kemana-mana karena jujur aja saya setahu saya bang, itu Tuhan Yesus itu memang tujuan dia itu mati itu adalah untuk bangkit kembali ya, tujuannya gitu bang, yang saya tahu bang ya. Jadi Menebus dia Bang, mati. bukan untuk bangkit Bang, menebus. Tujuannya mati untuk menebus. Ya. Menebus untuk menebus dosa-dosa kami yang bagi kami Kristen bang ya, yang percaya gitu bang ya. Oke. Nah, jadi setelah dia bangkit, dia mengalahkan kerajaan maut, dia bangkit. Terlepas dari itu bang, yang tadi abang sampaikan, dia makan ikan dan tadi pendeta tadi yang di YouTube abang kasih tahu ke saya tadi itu tentang itu, saya jujur aja saya malah nggak tahu bang. Yesus makan ikan. Masa ya? Saya baru tahu sekarang gitu loh. Saya nggak tahu karena saya dari sekolah minggu, remaja sampai sekarang sudah dewasa ya, tentang makan ikan dan segala macam itu ya jujur aja saya belum tahu nih bang, belum pernah dengar gitu loh. Baru pertama kali ini malah saya dengar. Oh, mungkin dibuka aja lah ayatnya kalau nggak, supaya Oh iya. di Lukas 24 Bang, di Lukas 24. 24. Bentar. Saya buka Alkitab dulu bang ya. Boleh. Manual atau yang komputer? Dari kayaknya handphone aja deh bang, biar nggak ini bang. Lagi dulu. Nggak kepental nanti. 2 perangkat atau 1 perangkat? Gini aja bang, agak gimana tapi tetap stay aja di sini. Tetap Oke, saya. mungkin nggak saya bukakan aja lah. Yang Oh, penting boleh, bang, boleh. Lukas berapa bang tadi bang? Saya 24:36. Lukas 24 ayat 36. Ini ya, Lukas 24 ayat 36 ya. Oke ya, ini Yesus memperlihatkan dirinya kepada pengikut-pengikutnya. Sedangkan di atas ini Yesus meninggal ya, kebangkitan Yesus. Jadi Lukas 24 ini titik beratnya adalah tentang kebangkitan Yesus. Ya, di perikop yang ke-30 yang ini kan pertama Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang lagi jalan-jalan tuh. Ya, tapi ini kan masih dalam bentuk roh ya. Yesus memperlihatkan dirinya masih istilahnya nggak dikenali. Terus penampakannya Yesus memperlihatkan dirinya kepada pengikut-pengikutnya. Ya. Nih, sementara mereka masih bercerita, tiba-tiba Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sejahteralah kalian." Mereka terkejut dan ketakutan karena menyangka mereka melihat hantu. Tetapi Yesus berkata, "Mengapa kalian takut? Mengapa timbul keraguan-raguan dalam hatimu?" Ya. Jadi nih. Dan sementara mereka masih belum dapat percaya karena terlalu gembira dan heran, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kalian punya makanan di sini?" Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambil ikan itu lalu makan di depan mereka. Setelah itu ia berkata kepada mereka, "Inilah hal-hal yang sudah kuberitahukan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kalian, bahwa setiap hal yang tertulis mengenai aku di dalam buku-buku Musa, para nabi dan Mazmur harus terjadi." Ya, kemudian Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti maksud Alkitab. Lalu ia berkata kepada mereka, di dalam Alkitab tertulis bahwa Raja Penyelamat harus menderita dan harus bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga. Juga bahwa atas nama Raja Penyelamat itulah harus diwartakan kepada segala bangsa bahwa manusia harus bertobat dan bahwa Allah mengampuni dosa. Dan berita itu harus diwartakan mulai dari Yerusalem. Kalianlah saksi-saksi dari semuanya itu, dan aku sendiri akan mengirim kepadamu apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Tetapi kalian harus tetap menunggu di kota ini sampai kuasa dari Allah meliputi kalian. Oh ya bang, siap, benar. Jadi yang dilakukan Yesus adalah menjumpai pengikut-pengikutnya ya. Ya, pengikut-pengikutnya, dan dia makan. Siap, benar bang. Izin bang menjawab bang. Ya, Boleh. Menurut saya bang, itu pernah sih saya baca, tapi memang tentang ikan itu mungkin belum saya perhatikan. Jadi intinya bang, Yesus itu menampakkan diri, minta sepotong roti itu ya intinya menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ya dia benar-benar Yesus gitu loh. Karena memang di ayat keberapa tadi menyatakan bahwa murid-muridnya terkejut kan, menganggap Yesus itu hantu karena yang mereka yakinin bahwa Yesus kan sudah mati gitu loh. Tiba-tiba bangkit kan, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa itu Yesus. Jadi tujuan Yesus itu menurut saya, dia makan ikan itu menyatakan bahwa ya inilah saya, sambil dia suruh untuk murid-muridnya memegangin dia, menyampaikan bahwa inilah benar-benar ini bukan hantu dan segala macam. Sebenarnya itu tujuan Yesus, mungkin itu yang saya tangkap bang, bahwa menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa
saya sudah bangkit dan mengalahkan kerajaan maut, dan memang ini sudah dituliskan semenjak Oke, zaman tapi dulu nabi-nabi seperti itu. boleh. Cuman aku agak bingung nih Bang. Kayak contoh nih Bang, The Truth. Misalnya Anda ingin meyakinkan teman-teman Anda yang sudah lama nggak ketemu, atau mungkin dia nggak percaya itu adalah Anda. Apa yang Anda lakukan? Apakah dengan makan, atau Anda menjelaskan kejadian yang pernah kalian lakukan bersama sehingga dia percaya bahwa itu kamu? Oke, kalau konteksnya lihat konteks dulu Bang. Karena Yesus ini kan, maaf kata, kalau saya misalnya dengan teman saya kan sudah lama nggak ketemu kan, kami kan masih sama-sama hidup Bang ya. Nah, sedangkan Enggak, ini kan Yesus konteksnya meyakinkan orang kan, supaya meyakinkan meyakinkan orang, kalau oke. dia itu adalah Yesus kan. Bukan. Betul Bang. Kalau saya misalnya, tadi kan pertanyaan Abang kan bagaimana meyakinkan teman-teman bahwa saya ini adalah saya ya, sudah lama nggak ketemu gitu kan Bang. Iya kan, mereka bingung nih, ini benar nggak si Budi gitu kan? Betul. Anggaplah saya The Truth ya. Nah, ini saya Iya. The Truth ini Budi misalnya, contoh seperti itu. Ini pasti dia kan misalnya udah taruhlah 20 tahun ya, apa 30 tahun nggak ketemu kan, taruhlah dia pasti terkejut kan. Kok kamu sudah berubah? Misalnya contoh 20 tahun yang lalu saya kurus Bang gitu loh. Iya. Tiba-tiba sekarang saya sudah gemuk contoh. Tapi ada sesuatu yang mungkin bisa saya sampaikan, misalnya contoh Dulu kita pernah nyuri jamu bareng-bareng. iya, cerita misalnya saya dulu pernah gini, contoh itu yang pertama. Yang kedua, bisa dengan contoh menunjukkan kebiasaan-kebiasaan kita sama dia. Misalnya contoh, kamu masih ingat nggak yang gini-gini? Misalnya main kedip-kedip mata gitu, yang saya suka gitu. Atau tunjukkan tanda lahir, bisa jadi ya misalnya Iya. dulu dia Itu kan lihat untuk tanda meyakinkan, lahir saya, tai lalat misalnya Bang ya, tai lalatnya misalnya di jidat. Nah, ini saya tunjukin, nah kayak gitu. Artinya ya banyak cara sih Bang untuk itu. Meyakinkan. Meyakinkan ya. Ya, tapi itulah aku bilang, kalau biasanya kan cara meyakinkannya adalah dengan kita menyampaikan sesuatu yang hanya kita saja yang tahu gitu. Kita dulu pernah kan manjat pohon terus jatuh bareng gitu kan. Jadi dia masih akan bilang, oh yang tahu itu cuman si The Truth, artinya ini benaran si The Truth gitu kan. Nah, cuman Yesus yang dia lakukan untuk meyakinkan makan ikan goreng gitu. Ini kan menurut Bang The Truth gimana gitu Bang? Kalau makan ikan goreng, semua orang juga bisa makan ikan goreng. Iya Bang, tapi gini Bang, konteks. Halo. Iya, karena kan dibilang untuk meyakinkan nih bahwa itu adalah Yesus yang benar gitu kan, bukan salah-salah. Karena saat Yesus bangkit banyak orang nggak kenal dia. Ya, bahkan Maria aja nggak kenal sama dia. Bayangkan gitu, Maria aja ya itu nangis di depan kuburan Yesus karena bingung mayat Yesus hilang gitu. Ya, bagaimana mungkin orang yang dekat sama dia itu semua dalam beberapa hari jadi nggak mengenal Yesus siapa gitu. Saya nggak tahu ya apakah wajahnya berubah atau apa gitu sehingga mereka nggak kenal. Nah, ini perlu diperbincangkan juga ini. Walah, hilang. Oke, lapar dia Bang Yesus. Iya, maksudnya gitu. Yang saya bingung kenapa makannya itu dengan teman gitu, kenapa bukan dengan keluarga. Biasanya kan kalian lah misalnya jadi orang yang baru bangkit dari mati suri lah. Ya, misalnya kalian mati terus hari ketiga hidup tiba-tiba gitu kan. Yang kalian lakukan pasti tentu saja menjumpai keluarga kalian atau orang yang paling kalian sayangi lah. Bisa orang tua kalian, bisa istri atau anak kalian kan gitu. Ini yang dia jumpai murid-muridnya, terus yang dia lakukan makan gitu. Bahkan menurut si pendeta very clear, dia ingin menunjukkan bahwa lambung dia sekarang udah sembuh. Ya. Saya sih nggak masalah kalau dia bilang oh untuk nunjukin lambungnya sembuh. Tapi di satu sisi kita juga ingat ya bahwa Thomas itu mencucukkan jarinya ke lambung Yesus gitu. Setelah makan ikan ini, setelah kejadian makan ikan ini, beberapa hari kemudian ya, lebih tepatnya kurang lebih 8 hari kemudian terjadi adegan di mana Thomas mencucukkan jarinya. Artinya kan ada lubang. Kecuali memegang bekas luka. Kalau megang bekas luka artinya sudah sembuh. Sudah tertutup. Tapi kalau yang namanya mencucukkan artinya ada lubang gitu kan. Mencucukkan itu nggak bisa gitu kalau nggak ada lubang. Namanya cucuk. Cucuk itu memasukkan ke dalam lubang. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ini ada Fortuner kalau mau naik silakan. Halo, shalom. Shalom. Shalom.
Shalom Fortuner, Pajero. Salam sejahtera, Fortuner, Pajero, Alphard. Namanya lucu Fortuner. Gimana Bang Fortuner? Iya, Apa yang saya mau heran disampaikan? loh, kok bisa ya LAI menerjemahkan kayak gitu? Kalau mau dituntut LAI aja dituntut ya kan? Oh, kenapa gitu Bang? Padahal itu sebenarnya bukan ikan goreng loh, Jadi? ikan bakar bang. Oh, ikan bakar harusnya ya, bukan ikan goreng. Iya. Broiled fish, gitu. Ikan bakar. Iya, karena zaman dulu belum ada minyak goreng juga sih. Iya, Dan- itu dan salah nggak mungkin. terjemahan. Makanya banyak sekali orang salah menerjemahkan itu. Oh, enggak, kita nggak lagi bahas dia makan ikan goreng atau ikan bakar lah. Yang kita pertanyakan tujuan makannya itu gitu. Karena kan ngapain juga Tuhan makan gitu. Untuk menunjukkan bahwa dia tuh Yesus gitu. Iya, pastinya kan dia menunjukkan pada bahwa hari ketiga aku akan bangkit katanya. Itu kan udah menubuat. Oke. Terus? Enggak, sekarang aku nanya Bang Fortuner gitu. Kalau Bang Fortuner nih baru sembuh, masuk rumah sakit nih. Bang Fortuner masuk rumah sakit terus sembuh. Yang duluan Bang Fortuner cari teman-teman Bang Fortuner atau keluarga Bang Fortuner? Yesus kan keluarganya sudah dikatakan, siapakah keluargaku? Ini ibuku, ini saudara-saudaraku katanya. Maria kan bukan ibunya. Maria bukan ibunya. Maria apa nih? Maria Magdalena atau Maria Bunda Maria? Ya Maria istri Yusuf itu kan bukan ibunya, dia hanya perempuan yang dinubuatkan di kejadian. Numpang lahir. Cuma numpang lahir gitu ya. Kalau abang mau cari ayatnya, dikatakan Yesus ketika Maria bersama adik-adiknya, saudaranya datang, Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudaraku? Lalu Yesus menunjuk orang-orang di situ, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Inilah. Siap. Artinya bagi Yesus status dari murid-muridnya itu ya lebih tinggi mungkin ya, bahkan mungkin lebih tinggi daripada Maria Bunda Maria gitu, karena menurut dia yang jadi ibu dan saudara-saudaranya adalah para murid-muridnya gitu Bang Fortuner. Iya, karena murid-muridnya itu adalah orang-orang yang bakal menghakimi dan tidak melewati penghakiman. Nanti di hari penghakiman mereka nggak ada lagi, karena mereka bakal menghakimi, mendapatkan mahkota dan jubah putih. Gitu. Jadi, tapi artinya ini murid-muridnya. Bunda Maria bukan murid Yesus kalau gitu. Bukan. Bunda Maria nggak pernah jadi murid Yesus. Enggak. Kenapa Bunda Maria nggak mau jadi murid Yesus? Karena dia hanya wanita yang dipilih saja untuk menjadi tempat supaya Yesus itu dinyatakan kepada orang Yahudi gitu loh. Iya, tapi setelah itu kan masa dia nggak melihat bahwa orang-orang aja ikut anaknya gitu? Kenapa dia nggak ikut anaknya kalau gitu jadi murid anaknya? Kan nggak tahu bang, karena kan sama seperti Yohanes Pembaptis, si Elizabeth, dia kan nggak juga mengikut gitu. Elizabeth nggak ikut Yohanes karena Yohanes bukan Tuhan. Enggak, dia nabi juga kan, kenapa nggak diikuti bang? Kenapa Elizabeth nggak dibaptis saja bang? Nggak tercatat bang, bisa jadi dibaptis, tapi kita Ya nggak tahu itu kan. makanya tadi saya bilang tadi bang, semua ini bang, kalau dicatat, hal yang penting itu, ya kenapa Maria tidak dicatat? Nanti orang banyak memuliakan Maria gitu. Tapi kan memang Maria dimuliakan sekarang bang. Itu kan sama Katolik bang. Iya, tapi kan istilahnya kekristenan mula-mula semua memuliakan Maria. Kalau Protestan kan baru nggak lahir. ada bang, yang nggak ada itu pertama kali dibuat Konstantin itu. Konstantin nggak pernah membuat Maria dimuliakan bang. Jangan difitnah Bang, pula dia. mereka itu yang membuat dimuliakan bang, karena mereka menganut pengajaran Ratu Sorga bang. Oh iya, dia statusnya menurut orang Kristen dia ratu surga memang. Maksudnya pangkat dia lebih tinggi lah daripada kalian-kalian nanti. Itu makanya tadi itulah doktrin yang salah bang. Makanya nggak ada, Maria itu hanya manusia biasa, dia tidak ada. Cuman dia wanita yang beruntung itu aja. Bang, beruntung itu artinya kan, abang tahu nggak beda beruntung sama dipilih bang? Kalau beruntung tuh kayak kita ikut undian, kita beruntung menang.
Tapi kalau Ya, dipilih bukan karena beruntung, lah Bang, jadi tapi karena ada pilih. sesuatu Ya, kan. kalau seandainya pun dia nggak dipilih, Bang, juga tetap banyak yang dipakai klan, Bang. Lagian Maria juga nggak tahu, Bang, dari klan mana dia, Bang. Entah dari klan suku apa, Bang. Emang Abang tahu? Maria dari Lewi. Nggak ada, Bang, dari Lewi, Bang, dibilang, Bang. Tunggu ya, aku pernah lihat silsilah Maria. Itu, Bang, sesudah dibuat-buat, tapi di Alkitab nggak dijelaskan Maria dari suku Lewi. Yang ada itu, Bang, dari Yusuf, Bang. Iya, enggak. Jadi yang menurut Abang yang di ini yang ditulis-tulis sama orang-orang ini yang dibukukan ini kalau Bunda Maria itu dari suku Lewi itu dibuat-buat, Bang. Ya jelas, Bang, kenapa, Bang? Satu gini loh, Bang. Kalau yang tertulis yang sebenarnya itu, yang wajib dipercaya itu adalah yang diberikan oleh Tuhan itu adalah yang dari yang tertulis dalam kitab Injil, Bang. Itu pun harus kita uji juga, karena dalam kitab Injil juga banyak perkataan nabi, banyak juga perkataan iblis, kan gitu, Bang. Ini ya, kalau aku baca nih, ya semua sumber-sumber menyatakan bahwa ya si Maria ini dari Lewi, nih bisa kita akses dari internet ya. Tapi kalau menurut Bang Fortuner ini karang-karangan ya udahlah kita juga mau ngomong apa ya, karena menurut Bang Gini Fortuner, aja, Bang, sedangkan salib aja pun dikarang-karang kalau masalah itu, Bang. oh ya, Gampang, Bang, orang-orang salib itu, Bang. salib tahun 800 baru ada, Bang. Dulu kan lambang Bukan kekristenan zaman itu domba. Yesus, Bang. Dulu itu, Bang, di atas pohon, udah. Maksudnya di atas pohon apa? Yesus disalib di atas pohon. Iya. Yesus disalib di atas pohon. Iya, di atas pohon, dikerek dia, Bang, digantung di atas pohon. Digantung di atas pohon, bukan kayu bentuk salib. Bukan, itu buatan orang Katolik, Bang. Buatan orang Katolik. Jadi menurut Bang Fortuner dia digantung di pohon. Iya, baca aja, Bang, itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Inggrisnya juga, dalam bahasa Itu dipaku di pohon atau digantung kayak orang digantung lehernya gitu. Pertama gini, Bang, itu kan sebatang kayu, sebongkah seperti roti panjang itu kan, Bang, kan? Artinya pohon masih hidup atau pohon udah mati gitu, pohon yang terbengkalai gitu. Pohon yang masih hidup, Bang. Pohon yang benar-benar masih ada daunnya. Abang perhatikan, Bang, Enggak, makanya pohon yang ada daun gitu, ada daunnya semua gitu kan. Iya. Oke, terus Makanya diperhatikan, Bang, yang di sebelah kanan Yesus dan sebelah kirinya kan masih berbisik-bisik di situ, Bang. Mereka jarak itu dekat. satu pohon mereka. Iya, satu pohon bertiga. Satu pohon. Oke, satu pohon bertiga. Baru yang kedua analisisnya, Bang, itu ketika pengawal-pengawal itu ketika sudah waktunya mereka mau menurunkan mayat dan memeriksa sudah mati atau belum, kan ketika itu lambung Yesus kan ditusuk kan? Ditombak, ya. Ditombak. Nah, ketika itu kan kenapa Yesus yang terakhir? Kenapa Yesus nggak ada yang pertama atau yang di tengah? Yang lain dipatahkan kaki, Bang. Cuman Yesus yang ditombak. Bang, seandainya prajurit ini di kiri, Bang, di sebelah kiri, kenapa nggak dari ke Yesus yang kedua? Oh Kenapa iya ya. Yesus yang terakhir? Iya, harusnya Yesus kedua karena dia di tengah gitu ya. Iya. Orang itu mutar, Bang. Itu putar, tapi tetap Yesus di tengah, dia menghadap ke bait suci Salomo, Yerusalem, Bang. Iya, begitu. Makanya orang bukan itu bisa karena berbisik-bisik. karena Yesus lebih spesial jadi dia terakhir, bukan karena itu. Bukan. Kalau memang apa, Bang, di situ seharusnya ada perkataan mereka melewati Yesus lalu mengambil satu lagi, kan nggak ada perkataan seperti itu, Bang. Tapi orang Kristen lain nanti pasti bilangnya ya karena ngapain ditulis juga gitu, nggak perlu ditulis gitu. Begini, saya kasih tahu, sebenarnya dulu ketika Konstantin mempunyai seorang ibu namanya Helena, itu Iya, ibunya Kaisar Ratu Helena. Konstantin. Betul. Jadi waktu dia membongkar mayat makam. Jadi makam. ketika itu ketemu salib 3 biji, katanya salib seperti bentuk T gitu. Lalu ada orang sakit ditempelkan, oh nggak sembuh katanya kan, berarti bukan salib Yesus. Kedua, oh nggak sembuh, yang ketiga katanya sembuh. Ah, itu dia. Oke. Disitulah awal mulanya Yesus juga udah berpesan, kalau nggak salah di Lukas 23:32 itu, Bang. Oke, jadi Yesus disalib di pohon, ada beberapa ya yang menulis seperti itu, nggak salah juga menurut Bang Fortuner, artinya benar itu. Iya. Bentar. Hanging on the tree.
Bentar, ya on the tree. Nanti bentar bang, ya bentar lagi. Ini setelah tablet saya ambil filenya semua di situ. Saya nggak bisa hafal itu kalau masalah itu karena nggak terlalu penting bang. Kalau soal itu saya nggak mau terlalu menjelaskan, penting sebenarnya sama orang-orang yang belum mengenal Yesus karena itu Enggak, jadi pertentangan. Yang cukup lucu adalah pernyataan abang bahwa ternyata status dari murid-murid Yesus itu lebih tinggi daripada Bunda Maria, sedangkan di pihak Katolik ya Bunda Maria itu jauh di atas manusia yang lain. Iya bang, karena mereka menyembah Ratu Sorga. Ratu Sorga itu bang, Semiramis, ya, terus Dewi apa namanya, Dewi Diana, terus Dewi apa lagi satu lagi. Itu mereka masih menyembah-nyembah itu bang, Ratu Sorga. Mereka memakai itu bang. Tetapi karena Konstantin ingin mempertahankan kekaisarannya, makanya tetap dia pakai. Tapi sebenarnya patungnya itu patung Semiramis itu bang. Bukan Bunda Maria. Bukan, perhatikanlah yang di Amerika bang, patung apa itu bang, yang menggendong anak itu patung Semiramis dan Nimrod bang. Artinya salah alamat doanya selama ini. Loh bang, di rekaman Injil mana pernah Yesus mengatakan berdoalah kepada Maria? Yesus dikatakan Yohanes 16 apa katanya? Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku katanya. Gitu bang. Masuk akal sih kalau yang dibilang seperti itu, karena memang Yesus tidak pernah dalam pengajarannya ya selama 3,5 tahun itu menyuruh murid-muridnya itu kayak ya memperlakukan Maria secara spesial gitu. Kalau ada yang boleh mengatakan dibuka, oh inilah ibuku. Di Yohanes 2 ayat 4 apa katanya? Yohanes 2 ayat 4, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Ya, waktuku belum siap. Tiba. Ya, saatku belum tiba. Sementara dalam bahasa Inggrisnya, what do you want, woman? From me. Woman. Woman. Betul. Kalau dalam bahasa Yunaninya gunai katanya, perempuan katanya. Cuman ketika aku berdebat sama orang-orang Katolik, mereka mengatakan memanggil perempuan itu tidak salah di orang Eropa katanya. Jangan salah, orang Eropa itu boleh memanggil nama kepada orang tuanya. Tetapi tidak boleh kita mengatakan perempuan, itu salah bang. Iya, nama sama perempuan beda. Beda. Kalau dia panggil mau apa kau Maria, masih lebih halus gitu ya dibandingkan perempuan. Iya, nggak salah. Lagian kan Yesus waktu itu kalau secara kedagingan di daging sudah di atas 30 kan gitu kan? Iya. Kalau di atas 30 panggil nama udah wajar. Kalau di Amerika pun sama, orang yang udah keluar dari rumah itu dia panggil orang tuanya biasa pakai nama. Kalau waktu kecil masih panggil daddy. Udah istilahnya sudah kampus ya, sudah kuliah biasanya mereka panggil nama sih. Tapi yang kalau panggil wanita memang kasar. Iya, jadi yang kedua juga Yesus sudah menjadi rabi, guru kan gitu kan? Betul. Jadi yang kedua itu terjadi Yohanes 20 ya, waktu Yesus disalib, di situ banyak orang salah. Waktu Yesus disalib, waktu itu Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu," katanya kan. Padahal di situ dia berkata perempuan katanya. Inilah anakmu. Lalu dia tunjuk pada murid-muridnya, inilah ibumu katanya. Itu kesalahannya di sana sih. Oh, ada kesalahan di situ ya. Ya memang kalau kita lihat Maria itu tidak pernah mendapatkan tempat yang spesial di pelayanannya Yesus sih. Agak masuk akal sih kalau di situ. Nggak ada pelayan, nggak ada spesialnya Maria. Tapi kenapa Maria yang dari kecil, maksudnya dari Yesus kecil tuh bersama-sama Yesus terus tidak mau gitu menyembah atau mengikuti Yesus. Padahal kan wah ini anak spesial loh gitu. Bang, Tuhan itu maha adil loh bang, maha bijaksana. Karena apa bang? Suara saya dengar ya? Kerajaan sorga itu sudah disediakan bang. Shalom. Iya, salam sejahtera. Ada mall bang. Apakah semua orang bakal mau masuk mall bang? Kan enggak bang kan? Tapi kalau lihat Ibu Maria, dia menyembah Yesus kok. Dia sujud menyembah Yesus. Ada ayatnya. Di mana bang? Biar mungkin Fortuner biar tahu. Kita sharing ya. Boleh. Buka di Matius 28. Ntar ya saya buka Matius ya. 28 yang keberapa bang? Kita baca dari ayat 1 dulu. Oh boleh. Coba. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi. Situ dulu.
Oke. Kita lihat ini dari ayat 1 ini, yang datang ke kubur itu adalah Maria ibu Yesus dan Maria yang lain kan? Nah, Oh, enggak. Bukan. Maria Magdalena Coba. ini Bang. Kok iya, jadi coba Maria, lihat. Maria Ibu Yesus? Setelah hari Sabat menjelang Iya. menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena. Maria Magdalena siapa? Maria Magdalena ya Maria Magdalena. Itulah pelacur yang Itulah yang- diselamatkan itu. Yang Gini, dituduh sebagai istrinya Yesus. Maria Magdalena kan ibunya Yesus. Itu dia kan cuma loh. Maria siapa dong ibunya Yesus? Saya tanya. Maria, Bunda Maria. Iya, Maria siapa? Magdalena. Itu yang dituduh oleh mereka itu istrinya Yesus itu. Kan, Astagfirullah. Aduh. Bang, ini Coba kalau lihat. dari ini Katolik ya yang buat ya. Kalau Katolik kan istilahnya mereka sangat konsen dengan yang namanya biografi dari tokoh-tokoh di kekristenan ya. Ini Maria Magdalena ialah seorang tokoh agama dalam agama Kristen. Beliau dianggap sebagai wanita kedua terpenting dalam Perjanjian Baru selepas Maryam, ibu Yesus. Ya. Jadi Maria Magdalena ini yang mengolesi Yesus, Bang. Mengolesi Yesus itu bukan ibunya. Abang harus lihat cerita sebelumnya lah apa yang dilakukan Maria Magdalena ini. Dia ini saudaranya Marta. Gimana sih Bang Daniel nih? Iya. Jadi Maria Magdalena kalau menurut teman-teman bukan ibunya Yesus gitu. Setahu aku dan Kristen pada umumnya ya enggak. Itu kan iya, mungkin teman-teman ya kalau dilihat dari Alkitab lah, itu kan dia kan perempuan Yahudi. Oke, terus? Itu kan darah perawan dari kalau yang di dalam kandungan Yesus, makanya kan dijelaskan di Lukas 1 ayat 34 35, Matius 1 ayat 18 itu kan, dia dikandung dari Roh Kudus itu kan. Nah, dia kan kalau mendarat itu dia pinjam rahim, bukan berarti itu hanya di cloning sebentar, enggak. Enggak, sekarang gini Bang, itu kalau Abang bilang Maria Magdalena adalah ibunya Yesus, ini coba Abang hadapi dulu nih teman-teman Kristen semua Bang. Karena aku baru pertama dengar nih ada yang mengatakan Maria Magdalena itu ibunya Yesus, dan dari sekian lama aku diskusi dan ngobrol sama teman-teman Kristen, dan saya dulu di Kristen juga, baru pertama saya dengar ini Bang. Iya, coba teman-teman coba cari konfirmasi siapa nama Ibu Maria. Ibu Yesus yang Maria. dipinjam. Iya, Maria. kan pakai. Iya, kalau Maria Magdalena itu kan pakai bahasa Ibrani gitu, Maryam Hamagdalit kan gitu. Atau Terus? Magdalit. Kalau bahasa Yunani kan Mapia. Maya kan gitu. Mapia kalau bahasa Yunaninya. Jadi kalau kita lihat dari konsep itu kan yang pergi ke kubur itu salah satu itu Ibu Maria, Ibu Yesus dan Maria yang lain. Kan di situ kan dijelaskan di ayat 1. Menurut gini, kalau orang Katolik itu kan mereka ada namanya, aduh aku lupa nama istilahnya, dia tuh kayak ada satu buku untuk menjelaskan, bukan satu buku sih, ada beberapa buku untuk menjelaskan ayat per ayat dari Bible itu sendiri gitu, istilahnya kayak catatan kakinya. Maria Magdalena atau dalam bahasa Yunaninya Miriam H. Magdalit, ya. Iya. Ya kerasukan 7 roh itu, dia kerasukan 7 roh. Seorang perempuan Yahudi pengikut Yesus yang ikut serta pewartaan Yesus, bukan Maria ibunya itu. Dia itu kalau dijelaskan kalau buka di Klopedia itu dia salah satu yang ibu itu kan yang dipinjam rahimnya itu salah satu saksi mata peristiwa penyaliban. Maria, Bang. Jadi apa? Jadi disamakan. Coba teman-teman buka di Alkitab itu yang mana yang tertunjuk bahwa nama Yesus, nama Ibu Yesus apa? Jadi gini Bang, orang-orang kan biasanya supaya nggak salah, karena kan banyak tokoh dengan nama yang sama. Mereka bagi misalnya dengan nama julukan atau nama binnya atau nama tempatnya. Magdalena itu mengacu kepada kotanya, ya kota yang ada di Galilea. Terus ada juga Maria Betania, ya ada Maria Betania. Jadi kalau bundanya Yesus biasanya dipakai dengan nama
ya Maria saja gitu, Bunda Maria. Iya. Makanya kan disebutkan di situ kan Artinya, kalau ayat gini, Iya, Bang Daniel, bedanya. kalau gitu Tadi ada Bang yang Daniel. mengatakan Bunda Maria ini ikut pelayanan Yesus. Maria Magdalena adalah yang dibebaskan Yesus dari setan. Iya, yang kerasukan tujuh roh itu. Iya, 7 roh. Kalau di ayat 1 teman-teman baca di situ, coba lihat. Di situ kan dijelaskan. Di sini kan Tunggu, aku dijelaskan. tambahin Bang Daniel kan Iya, iya. bilang orang Kristen Iya. harusnya tahu ya. Kita tanya Demian nih. Demian Dekuculu, Shalom. Ini Daniel mengatakan Maria Magdalena itu mamanya Yesus. Gini. Coba lihat ayat satunya ya. Ini ditulis di situ kan, pergi Maria Magdalena dan Maria yang lain. Iya. Ya enggak? Maria yang lain menengok kubur itu. Ya, di mana Marianya Ibu Yesus, yang mana di sini? Nggak ikut. Kalau nggak menurut ikut? orang Kok Kristen bisa? nggak ikut. Kok bisa bilang begitu nggak ikut? Di mana dalilnya bilang nggak ikut? Menurut teman-teman Kristen, bukan menurut saya. Tapi ya sudahlah, biarkan Kristen yang jawab aja lah. Ini urusan Iya. kalian. Kalau di sini ditulis sama semua Maria yang lain. Jadi Maria Magdalena dan Maria yang lain. Sebenarnya saya mau kasih ayat itu yang ayat 9. Nah, itu ayat 9 itu tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Itu ayatnya. Jadi kalau Iya, teman-teman oke. bilang di situ, tidak ada Ibu Maria. Nah, itu di mana dalilnya yang disebutkan bahwa Ibu Maria cuma nama Maria? Oke, mungkin gitu. dari Fortuner. Kalau aku sih, ya terserah sih. Begini, kalau memang mau dikatakan di situ, kenapa Alkitab tidak menulis Maria Ibu Yesus? Karena Alkitab selalu menulis kalau ada Maria Ibu Yesus selalu dikatakan Maria Iya. Ibu Yesus. Biasa seperti itu. Biasa seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya di ayat-ayat yang lain gitu, setiap ada Bunda Maria di situ selalu ditulis Maria ibunya Yesus datang. Itu Ya, untuk sedang- memperjelas, Iya, memperjelas. Siapa itu? Mungkin Demian Dekuculu, tumben kau diam, biasa kau ngoceh terus. Ini saya kenal nih ya, siapa Fortuner ini, saya kenal orangnya. Terus mau kau tabrak? Yang sering bikin kacau itu kan. Enggak lah, dia Jangan, baik kok. jangan buat rusuh lah, jangan buat rusuh lah. Kalau mau menyampaikan pendapat silakan sampaikan pendapat. Kau kenapa suka kikik aku di grup Nah, ini grupmu? saya nggak suka gini, entah apa main-main datang, main rusuh aja. Iya, kau penakut kali ya main kikik orang gitu di roommu. Udahlah Demian, jangan kau nyerang pribadi. Kita bahas ini dulu. Ya kau mau curhat kau telepon dia. Kalau enggak kau DM pribadi. Biasanya dia kalau dengar suara saya itu dia terguncang gitu. Nggak ada terguncang apa ya, aku terguncang sama. Iya, ini Demian Oke, ada tadi kita balik bang Iya. tadi tentang Iya, kita Mas bahas tadi tentang enggak tunggu Maria ini biar diklirkan nih. Demian, menurut Daniel si Maria Magdalena tuh mamanya Yesus. Kau setuju? Bukan, Maria Magdalena itu bukan ibunya Yesus. Maria Magdalena itu lain lagi. Dengar tuh Daniel, orang Kristen 99% setahu aku ya. Iya, kamu lah 1%-nya yang mengatakan bahwa Maria Magdalena tuh mamanya Yesus. Iya, baru namanya siapa? Demian namanya siapa? Kalau Maria ibu Yesus itu tidak dibilang Maria Magdalena. Cuma dibilang, kan Tapi dibilang Maria. cuma Bunda Maria. Ibu Yesus. Bunda Maria ya. Iya, selalu disebut Bunda Maria. Jadi teman-teman harus tahu juga dia itu adalah Maria Magdalena itu. Makanya dijelaskan di dalam Alkitab itu yang Matius 28 ayat 1 itu. Ibu itu kan tidak tulis ibu, tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria yang lain berarti ada beberapa Maria. Jadi harus tahu apa arti kata Maria dulu, kan gitu. Kalau cuma dituliskan pasti cuma dituliskan Bunda Magdalena Maria. itu nama ininya ya, nama tempat asal Marianya ya. Iya betul, Galilea, dekat Danau Galilea, daerah Dia Makanya itu disebut dia Maria itu yang spesial. lain banyak. Dia itu spesial karena dia itu salah satu donatur utama itu. Dikatakan Salah Maria satu saksi Magdalena. mata, Enggak, salah satu yang waktu penyaliban. Iya kan? Enggak bang, itu cuman abang sendiri bang. Aku nggak tahu abang dari Kristen mana kok bisa Loh, pemikirannya seperti itu. lu Kristen ya? Enggak, abang pernah konsultasi sama pendeta abang nggak gitu? Pendeta saya. Iya. Saya ini kalau tanya sama teman-teman yang lain pun pasti disebut begitu. Pasti Disebut pendeta. seperti itu.
Nggak disebut. saya kalau di Rumikana juga pernah disebut itu. Disebut Mikana juga pendeta. pernah jawab. Bukan, Mikana pernah jawab juga bahwa ayat 1 itu adalah Ibu Maria juga yang Anjir. datang ke dalam kubur. Itu, Bro. Siapa? Mikana mengatakan Maria Magdalena adalah ibunya Yesus juga. Ya di situ ayat 1 itu juga. Nanti tanya sekali-sekali masuk ke room yang teman-teman yang lain, room Bang Tom, PS Band gitu-gitu. Nah, coba tanya-tanya lah. Grup itu Mikana PS Band satu grup itu. Enggak, kalaupun Oneness aku baru pertama dengar ini karena Samuel aja nggak pernah ngomong seperti ini loh. Siaan. Iya, Samuel Cian. Kapan dia pernah ngomong? Nggak pernah ngomong seperti ini. Iya, dari dulu dia Maria Magdalena ya Maria Magdalena, nggak pernah dia samakan Maria Magdalena itu dengan Paling kan Bunda cuma Maria. disebut itu Maria, Ibu Maria. Ibu Maria kan? Paling selalu kan disebut Ibu Maria, tapi kan nggak tahu siapa nama Ibu Maria. Maria itu kan nama. Nama makanya disebutkan di Matius 28 ayat 1 itu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi banyak Maria yang datang untuk bukan menjenguk Maria kubur Magdalena, itu. kan? Tapi bukan Maria Magdalena. Kan? Terus yang di mana? Tadi Kalau kamu Maria katakan Magdalena, Magdalenanya, kan? artinya itu Maria yang berasal dari daerah yang namanya Magdala. Iya, Makanya adalah. disebut Maria Magdalena. Ya makanya disebut Maria dari Magdalena. Kan dari Iya, Galilea. maksudnya Ibu Yesus itu bukan Maria Magdalena kan? Magdalena itu bukan sebutan nama, tapi Magdalena itu disebut dari Galilea, dari kota berasal itu namanya Mamanya dari situ, mamanya Yesus dari situ menurut Bang Magdala. Daniel ya. Ya ampun. Coba kalian buka dah, kalian buka di atau di Klopedia atau di mana, coba kalian klik dah. Apa itu namanya Magdalena? Gitu. Iya, saya buka tuh dari Magdala. Iya, betul. Iya, terus di mana mama Yesusnya di situ disangkut pautkan? Ya di situ sudah ditulis semua namanya Maria itu sudah disebut situ. Magdalena itu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Coba baca seluruhnya itu Matius 28 ayat 1 sampai seterusnya. Coba baca. Iya, ini gini. Magdalena itu belakangan nama ini dikenal dengan arti orang yang bertobat. Apakah maksud kamu mamanya Yesus itu pernah berbuat dosa sehingga dia harus bertobat? Kenapa? Magdalena itu bisa diartikan juga sebagai orang yang bertobat. Apakah mamanya Yesus ini orang yang berdosa sehingga dia bertobat? Iya kan keturunan Adam semua, Bro. Keturunan Adam semua kan memang sudah garis turunan itu yaitu orang yang berdosa. Tumben dari gak ganas perbuatan lo Demian? Iya, enggak, Gak jelas lo Demian. gini. Jadi Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus itu dua orang yang berbeda. Dalam Yohanes 19 ayat 20-25 dikatakan begini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Jadi ada dua Maria di situ. Yang pertama Maria Ibu Yesus. Di mana Demian? Yohanes berapa, Mian? Yohanes 19:25. 19. Jadi saya enggak. Tar ya. Jadi Maria Magdalena itu adalah seseorang yang salah satu orang yang ikut mengikuti Yesus dan ikut untuk memberitakan Injil. Jadi bukan ibu Yesus. Ini pakai begitu. ayat, ini baru benar gitu, pakai ayat. Jangan nanti dikiranya ngarang-ngarang ini ya. Ku bukain. Ini nggak jelas juga nih. Nih, dan dekat salib Yesus berdiri, berdiri ibunya. Nah, di situ ada ibunya, ada saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Nah, jadi ada Maria yang istri Klopas dan juga Maria Magdalena serta mamanya Yesus. Apa kamu mau bilang ini dua pribadi satu hakikat jadi mereka nih? Dua orang di di waktu bersamaan. Nggak ada, saya nggak pernah selalu bernarasi dua-dua pribadi gini, Bro. Makanya Gimana untuk menjelaskan ayat ini maksudnya? Gimana menjelaskan? Maria Magdalena ini disebutkan bahwa Maria ini yang berasal dari kota itu ada di situ. Makanya kalau dilihat itu Matius 28 itu ayat 1 itu makanya disebutkan Maria Magdalena itu berasal dari situ. Betul, dan tapi di saat Yohanes 19:25 ini kan mereka ada di saat yang bersamaan tuh, ada mamanya Yesus, ada Maria istri Klopas, ada Maria Magdalena. Sedangkan menurut kamu ini dua orang ini satu pribadi yang sama, ini gimana gitu?
Kalau cuma disebut Ibu Maria, Bunda Maria, semua di situ banyak disebut Maria, bro. Kalian mau cari namanya Maria itu di mana? Di Yohanes 19 itu kan ada di situ disebut Maria dan Maria Magdalena. Berarti kan ada dua di situ. Iya, Magdalena kan itu berasal dari kota itu, Magdala Loh, itu. kalau Maria ada Ibu Yesus dan Maria Magdalena sesama, kenapa di situ dipakai kata dan gitu loh? Iya, Harusnya Marias. Kalau bahasa Inggrisnya Maria saja ya, artinya banyak orang gitu. Mary bahasa Inggris. kalau Mary Bro, tambah S deh. iya, kalau kamu lihat kalau cuma tulis kan selalu dibilangkan Bunda Maria atau Ibu Maria. Kan kebanyakan cuma disebut begitu kan. Tapi nggak ditulis kan apa nama sebenarnya Ibu Maria kan? Nanya Ibu Maria, betul nggak? Paling selalu kan disebut cuma Ibu Maria atau Bunda Maria, kan begitu kan? Tapi nggak disebutkan kalau saya namanya baca siapa kan? literasi sejarah gereja, justru Maria itu bisa dikatakan sebagai salah satu murid dari Yesus. Jadi masa Apanya? Ibu Yesus jadi murid? Gimana? Kalau saya baca daripada sejarah-sejarah gereja, Maria itu salah satu yang orang yang menjadi murid Yesus untuk memberi. Iya, yang ikut Yesus kemana-mana itu, ikut Yesus kemana-mana pelayanan juga. Bukan cuma satu Maria, banyak Maria. Makanya kan kalau disebut Maria itu banyak. Yang dibilang. Iya, orang Magdalena itu kan yang berasal dari kota Magdala itu. Banyak sekali kan yang dari Magdala disebut. Siapa Bapak? Maria Magdalena itu bukan ibunya Yesus. Selesai itu aja. Nggak Kalau bisa saya terima sih, dia. Iya. kalau Menurut saya Daniel sih dia menurut dan teman-temannya tadi ya. Menurut lu si Samuel Siaan juga menganggap seperti itu. Kalau saya menganggapnya seperti itu. Jadi di situ waktu pada saat ke kubur Enggak, itu. teman lu siapa lagi yang menganggap seperti itu? Aku penasaran. Ini sekte apa lagi soalnya nih? Si Mikana tadi satu bang, undang si Mikana kemarin. Nggak mau dia kalau sini. Mikana. Ini Daniel ini membaca aja nggak tamat ya, artinya membaca Alkitab. Masa Magdalena ibunya Yesus. Kamu ulang nggak Aduh, selesai. parah sakit ini. Kamu ini aja selesai. Panggil dulu Seminar Mikana kamu itu. nggak selesai. Iya, Mikana dulu coba dipanggil. Dia nggak mau kalau dia Panggil Mikana itu. Aduh, masa Magdalena ibunya Yesus mah gimana? Kamu ulang menyembah 3 Allah saja, seminar saja nggak selesai. Bagaimana sih? Seminar, tahu arti seminar dengan seminari? Kamu selesai nggak? Selesai nggak? Waduh, Ada saya selesai tanya nggak? seminar dengan seminari tahu Ada nggak selesai? perbedaannya? Selesai nggak? Nah, Ada ini selesai? membawakan Balik ke topik tadi host. iya, masa Enggak, Maria iya, Magdalena enggak ibu selesai, Yesus enggak dan gimana selesai. membaca Enggak, jangan bahas Alkitab pribadi lah. Orang mau tamat sekolah nggak tamat sekolah kan urusan pribadi Iya. orang. Kita Iya, bahas ini makanya dulu kalau dasarnya naik apa elang, gitu. Kalau naik elang, kamu itu elang jangan semua Nah, bikin ini nggak boleh ribut. gitu. bukan Orang ada ribut, selesai, kamu membaca ada- Alkitab tidak tamat, artinya masa Maria tamat di mana? Magdalena itu ibu Yesus? Coba baca Alkitab yang tamatnya di bagus mana? lah. Tidak tamat di mana? Kamu tahu tidak tamat di mana? Apakah Maria Magdalena ibu Yesus? Iya, kalau saya iya. Kalau dia salah Udah, silakan lanjut, dia salah satu saksi waktu juga, waktu kan ibu itu kan waktu dia dijadi saksi itu waktu penyaliban. Jadi dikatakan Maria Magdalena itu berasal dari kota Magdala. Makanya dijelaskan di Matius 28 ayat 1 itu Maria Magdalena ada Maria yang lain. Maria ibu-ibu. Aduh, bentar. Baru tahu aku ada sekte ini lagi loh. Ini oneness aliran mana lagi nih? Dia itu banyak asumsi, Bang. Dia belum paham tapi cepat dia menyimpulkan gitu ya. Enggak, Asumsinya aku di bingungnya mana, tadi. Lang? Siapa namanya Ibu Maria? Bentar dulu, Bro Julius. Oh, bentar. ya. Nama Ibu Maria itu siapa, Lang? Namanya Ditulis jangan cuma Maria sebut Ibu Yesus Maria. saja, nggak Maria Magdalena. Enggak ditulis namanya kan? Loh, Maria Baru itu kalian namanya gimana menyimpulkan. sih? Iya, nama Maria itu banyak sekali. Iya, namanya kan Kalau Maria. ibunya Oh, Yesus, saya nama ya, Demian. gini. Ada orang lain nama Demian, yang nama saya tetap Demian. Iya, Nah, benar. yang saya tanya gini, Matius 28 itu, yang ayat 1 di situ, apakah Ibu Maria tidak ikut waktu ke kubur? Enggak. Coba saya tanya sama Satria Ya, sama itu bukan sama poinnya. Demian. Poinnya kan dibilang bahwa Maria Magdalena itu kan adalah Poinnya ibu kan daripada di situ. Yesus. Di situ enggak gini. Di situ kan saya tanya, waktu tadi kan ada pertanyaan, ya kan? Makanya saya bilang, Ibu Yesus pun dia Menyembah Yesus dia bilang. Iya.
Kalian Iya. setuju nggak ibunya Yesus menyembah Yesus? Makanya di ayat 9 itu dijelaskan. Matius 28 ayat 9 itu menjelaskan. Makanya saya ambil dari ayat 1. Matius 28 ayat 9 katanya. Dari ayat 1 itu saya baca dulu dari ayat 1, baru ke ayat 9. Itu berarti dapat tahu. Kalau langsung baca ayat 9, nggak tahu mana ibu. Gini, dan mana. Daniel, ini aku bicara kebiasaan orang ya. Biasanya bisa contoh nih ada Demian. Ya, Demian ini. Terus muncul lagi Demian kedua. Maka Demian kedua tuh yang mungkin namanya akan ditambahin sesuatu supaya untuk membedakan. Iya. Karena dia orang kedua. Betul. Pasti orang kedua nih yang dikasih tambahan. Kalau Ibu Yesus karena dia adalah tokoh yang pertama kali dikenal dengan nama Maria, maka dia nggak ditambahin apa-apa. Iya. Iya, betul. Jadi kalau di situ yang disebut di situ nggak ada Ibu Maria, Demian, yang waktu ke Nggak ada. kubur. Bisa aja Maria yang lain itu bisa kepada Ibunda Maria. Tapi harusnya Tapi nggak. kalau dibilang Demian. bahwa- Kalau Bunda dibilang Maria bahwa itu selalu Maria diutamakan. Magdalena- Tunggu dulu. Kan di Tunggu Yohanes 19 kan udah jelas ada Maria Ibu Yesus dan ada Maria Magdalena. Di situ kan disebutkan Maria dua Magdalena di situ. itu Demian itu ditulis Maria Magdalena berarti Maria yang berasal dari Magdala. Ada di situ juga orang yang berasal dari Magdala. Ada Ada di Maria Yohanes situ. 19 yang tadi ada. di situ Iya. ada ditulis gini, ada Maria Ibu Yesus dan ada kata dan di situ dan Maria Magdalena. Jadi ada dua orang di situ disebut di situ. Di Nah, situ makanya- kalau kata Maria Magdalena itu namanya lengkap Maria Magdalena. Tapi kalau dia Maria dari Magdalena itu lain cerita lagi. Ntar saya lagi di lift, takutnya di apa? Takutnya di nge-lag. Oke, Aduh, Mas, hati-hati ini dulu. Ini jangan- lagi ini enggak keluar. Iya, ini lagi pelayanan dia, lagi mau ke gereja. Tuh. Ke gereja, Daniel. Nggak ada layanan dikit. Oh. Nih. Jadi makanya saya tanya tadi di mana ditulis di situ waktu datang ke kubur. Kalau Demian bilang kan, oh iya ada Ibu Maria. Baru kenapa nggak ditulis? Salah di situ juga ditulis Ibu Maria dan Maria yang lain, kan gitu? Ya enggak? Iya, kan Makanya- emang udah dari Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus kan nggak pernah ditambah Magdalena di belakangnya. Iya, nggak ditambah Magdalena, tapi di situ tuh narasi di situ tuh kalau kita baca keseluruhan Matius 28 itu ayat 1 sampai iya ntar saya masuk. Iya, tapi kan seharusnya kan kalau gitu maka di Yohanes Lanjut aja, 19 lanjut aja. harusnya tulisnya begini, harus bunyinya gini. Dan Udah banyak Maria di dalam. Magdalena Ibu Yesus. Kenapa dipisahkan itu Iya, Maria Ibu Yesus dan Maria Magdalena? Kenapa enggak Maria Magdalena Ibu Yesus? Kenapa enggak gitu aja gitu? Nah, sama juga di situ kan, sama juga di ayat 28. Kalau kamu juga mengatakan di situ ada Ibu Yesus, kenapa nggak ditulis Maria Magdalena, dan Ibu Yesus dan Maria yang lain? Kenapa nggak ditulis seperti itu? Dari ayat Karena 19 di situ itu udah tuh- jelas apa masih ngeyel lagi. Bukan, Demian. Gini, Makanya Daniel, gini Kak, cara belajar, cari ini kalau kamu kurang paham di sini, apakah itu Ibu Maria atau tidak, cari di Lukas 24 ayat yang ke-10 ya. Bang Julius, saya udah kumpul nih, ini orang-orang udah banyak. Nanti saya Ya. balik ya kalau sudah selesai, paling setengah jam. Jangan turun dulu di sini biar jelas kamu Maria yang lain itu adalah Maria Ibu Saya ada pelayanan Yakobus. nggak sama kamu, nggak ada Nah, kesibukan, ya Bang. Maria Ibu Yakobus ya. Ada perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Julius, Magdala nanti saya balik dan ya. Yohana. Siap, siap. Saya bacakan ini Saya balik. ini terjemahan Soalnya ini udah- sesuai dengan bahasa aslinya nih, ini. Udah Yohanes sampai di depan. Yohanes 19 ayat 25 nih. Saya baca terjemahan yang lebih akurat ya. Nanti saya Sekarang balik ya, berdirilah. Bro Julius. Siap. Makasih Saya Bang balik, Daniel. saya balik. Makasih. Iya. Julius, Iya, coba iya. kau buka Yohanes 19 ayat 25 dalam terjemahan KJV. Oke, Sekarang tunggu bentar, aku lagi berdirilah. makan. Sekarang berdiri di dekat salib ibunya Yesus kan ibunya Yesus dan saudara perempuan ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Nah, jadi Maria Magdalena. ada Maria Magdalena, ada Ibu Yesus, Maria Ibu Yesus, ada saudara perempuan ibunya, ada Maria istri Kleopas. Jadi ada banyak Maria di situ. Nah, Maria Magdalena ini itu beda lagi tuh. Maria Magdalena beda, Maria istri Kleopas beda. Nah, Maria Ibu Yesus pun beda. Itu Iya, ada di situ ada disebutkan ada 3 tokoh di situ. Iya Tiga sosok di benar situ. Bang Demian, yang jadi masalah gini Bang, Maria Magdalena Ibu Yesus kan goplak itu ya si Daniel tadi.
Apa dia nggak tahu? Ya gini bang, dungi jongjong ma di lambung Yesus na di hau pinar silang inana dohot paribana dohot si Maria ni si Kleopas dohot si Maria Magdalena. Iya, dia merasa tahu dia kalau dia salah gitu ya, oh, maaf sorry ya, saya Tapi mengakui dia kan. enggak, tapi karena ada kelompok bang. Kalau individual mungkin dia akan ragu gitu, karena mungkin dia merasa, oh, cuman aku sendiri yang berbeda, bisa jadi aku salah. Tapi karena dia punya kelompok yang pemikirannya seperti itu, tentu saja dia pede, karena di situ dia sebut Mikana juga punya pemikiran seperti dia. Nah, begini bang, gini banyak orang yang kelompok ini yang salah, ya. Banyak yang kelompok seperti inilah. Maria Magdalena ibu Yesus. Kalau Mikana berkata Maria Magdalena adalah ibu Yesus, pengajarannya salah total gitu ya. Pengajaran Memang selama ini nggak salah dia bang. Ya ada salah ya. Salah. Kalau secara nggak tahu dia. Samuel Zian. Maria Magdalena ibu Yesus, kalau Mikana berkata seperti itu ya udah salah total lah kan gitu. Oh iya, itu ya aku tanyain, salah dikit atau memang dari Banyak, dulu salah total. Total itu salah banyak bang. Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Iya, masa Maria Magdalena dibilang, oh Yohanes 19 itu udah jelas tuh. Kan ada ya Maria Magdalena yang mau menyaki kaki Yesus ya. Iya, membersihkan Yesus, mengurapi Yesus. Itu aku tadi. Nah, di situ nggak disebutkan, Yul. Di situ nggak disebutkan namanya siapa. Iya. Kali narasimu lang. Kau bilang kau ngata-ngatai Mikana dan yang lain-lain salah. Betul. Mau semua apa? Udah kau yang paling benar dalam hidup ini. Bukan kata Mika, Daniel berkata Maria ini Magdalena bukan itu ibu Yesus. Tapi Kan Daniel kau tadi bercerita Naik kan. marah-marah Bang Living. Naik itu salah dulu Bang. jangan Daniel seperti itu. berkata, Orang bentar Kristen dulu, itu dilarang menggosipi orang, biar kau tahu. Sebelum kau mengoreksi orang, koreksi dirimu. Liping, Ini Bang Living naik kok marah-marah. si Daniel bernarasi bahwa Maria Magdalena ibu Yesus. Kamu Maria Kalau kau Magdalena bicara ibu Yesus sama atau Daniel, tidak? bicara sama Daniel. Tapi tak pantas mulutmu menyalah-nyalahkan Mikana. Tidak ada Mikana di sini masalahnya. Loh, dia yang membawa Mikana, dia berkata juga Maria Magdalena ibu Yesus. Kau benarkah itu? Saya tanya dulu. Kau Benarkah kurang Maria ajar kali Magdalena lama-lama ibu mulutmu. Yesus? Bentar dulu. Kau Aduh, kamu jangan kita kayak perempuan fokus. mulutmu. Waduh, ini lari diturunkan aja host, nggak tahu dia. Bangsa. Dia bentar udah Kau jalan. ini memang tak ada otak kau Udah ini. kerja dulu bang. Aduh, Living. kenapa? Udah ada Kenapa kerja pakai aja, kamu kata-kata nggak kasar? fokus Ini marah-marah, lagi nggak diskusi kok. ngerti. Aduh. Bukan. Kalau si Daniel kau bawa, silahkan diskusi sama si Daniel. Iya. Jangan kau bawa narasi orang-orang lain. Si Tadi yang jual Daniel nama yang bukan bernarasi dia. bahwa Daniel dalam yang jual satu nama. kelompok kalian bahwa Maria Magdalena adalah ibu Yesus. Kelompok apa? Jadi gini, aku lurusin dulu Bang Living, dengar ya. Jadi gini, tadi aku nanya dia, ini pemikiran kamu sendiri atau kamu dengar dari orang? Ya, soalnya aku bilang aku seumur hidup baru pertama sekali aku menemukan orang menyatakan Maria Magdalena itu adalah Bunda Maria. Dia bilang enggak, kelompok dia menyatakan seperti itu, termasuk Samuel Siaan, termasuk si Mikana. Aku terkejut loh, kok bisa gitu? Itulah Elang bilang, artinya ini kelompok ini sesat semua. Gitu. Jangan Bang Living Smell seperti itu. Sudah dengar. Nah, Saya nggak sepemahaman sama Molang. Tapi saya nggak kamu pernah dengar menjelekkan hostnya kau, tadi kau berkata nggak saya ada. tidak ada menyelewengkan, ya. Artinya tidak ada menyelewengkan dari situ. Hostnya Demian, sendiri yang saya juga berbicara, tidak si Daniel sepemahaman sendiri denganmu. berbicara. Tapi pernah kau dengar saya menjelekkan namamu di depan orang? Loh, ini lari-lari kemana menjelekkan Enggak, saya? tadi Apa yang saya bawa menjelekkan saya? yang yang bawa bawa Mikana seperti itu perempuan. Daniel sendiri Pak Kau Living. laki-laki. Iya, Kalau mulutmu Daniel seperti yang bawa. perempuan, kau pakai rok. Pak Living, yang bawa Daniel itu adalah yang bawa Mikana itu Daniel sendiri tadi. Begitu. Jadi makanya Dia kalau jual nama. tapi tadi. Kalau kita seorang Kristen, jadilah seorang Kristen sejati. Jangan untuk membenarkan pemahaman diri, tapi menyalahkan pemahaman orang. Jangan. Kalau berdiskusi silahkan. Waduh, dia nggak tahu ngomong di mana ya. Kamu udah Living gini ya. Tadi Enggak, Daniel selama ini saya- dengar dulu Living. Living. Kamu boleh nggak Elah, mendengar? Kita kau tahu mendengar siapa perkataan, saya, Elah. tapi Kau kamu tahu nggak siapa mau mendengar saya, Elah. orang lain. Selesai Waduh. gitu host.
Ini parah ini, parah. Living ini parah. Enggak, Betul. orang lagi emosi, biarin dulu. Dikoreksi Nanti baru dia- kesalahanmu, kamu tidak mau bahwa itu salah Maria Kalau kau Magdalena bukan ibu mengkoreksi si Yesus. Daniel, saya nggak marah bro. Waduh, Tapi kau ngomong bawa narasi nama-nama Mikana salah, Mikana sesat, Samuel sesat. Apa masalahnya denganmu? Yang bawa si Daniel tadi, Bang Livi. Daniel yang bawa. Aduh kacau ini bang. Dia mengatakan Daniel mengatakan bahwa Mikana yang mengatakan juga Bunda Maria itu sama dengan Maria Magdalena. Kalau kita, ya itulah kita tadi dibilang sama Elang, panggil si Maria Magdalena sebagai bukti gitu. Supaya adil memang harus dipanggil. Jangan seperti itu. Tidak ada seorang Kristen sejati itu nggak akan pernah menyalahkan, apalagi mendegradasi orang lain. Aduh. Lo, jangan gini ya, banyak ajaran sesat ya. Ya, jangan gitu Living. Living kamu seolah-olah orang yang memberitakan itu sudah benar. Jangan. Ada Saya koridor, tidak bilang ada saya benar, tapi yang perlu caramu diuji. salah. Loh, caraku bagaimana rupanya? Loh, caraku Tunggu Bang gimana? Livi, ku turunin dulu Bang, Si- kena pelanggaran. Iya, sakit kurasa dia tuh. Enggak, ini gini, kita membela teman boleh, tapi jangan terlalu membabi buta lah. Coba jelaskan host awalnya tadi hostnya Maria Iya. Magdalena dan Daniel yang membawakan. Coba biar jangan salah paham ini. Iya, jadi tadi kita Living lagi sakit ini. awal mulanya aku diskusi sama Fortuner. Tiba-tiba si Daniel masuk. Ya, kan kita membahas Bunda Maria belum nggak menyembah Yesus. Dia bilang siapa bilang nggak ada? Ini buktinya dia menyembah Yesus. Dia bawa ayat Maria Magdalena menyembah Yesus. Jadi, kita bilang Maria Magdalena nyembah Yesus, ya itu Maria Magdalena bukan Bunda Yesus. Dia bilang sama. Nah, itu kita bingung. Disitulah muncul Demian, muncul Bang Elang gitu kan. Terus aku bilang sama dia, aku seumur hidup diskusi sama orang Kristen, bahkan saat saya masih di Kristen pun nggak pernah aku dengar pendeta ngomong Maria Magdalena adalah Bunda Maria. Itulah aku tanyain tadi kan. Kamu ini pemikiran kamu sendiri atau kamu dengar dari orang atau gimana? Baru dia bilang, Mikana juga ngomong seperti itu. Aku bilang, masa Mikana ngomong seperti itu? Karena kalau Mikana ngomong seperti itu, ya jujur, ini lumayan untuk dibahas. Karena itu kan blunder besar ya. Menurut aku itu satu blunder yang sangat besar. Kalau berani mengatakan Maria Magdalena itu sama dengan Bunda Maria. Bahkan setahu aku orang Wanes sendiri pun nggak ada yang mengatakan itu. Wanes yang pemahamannya kacau, yang kurang baca Alkitab itu, yang bilang seperti itu. Iya, karena di antara Wanes pun setahu aku Samuel nggak pernah ngomong Maria Magdalena sama dengan Maria, Bunda Maria gitu. Jadi ya ini makin aneh sebenarnya orang-orang ini. Iya, Maria Wah, ada cewek Magdalena cantik naik. ibunya Yesus, nggak ada pernah seperti itu ya. Nah, biar jelas dulu gitu. Nah, kita konfirmasi sama Daniel. Ya, saya tanya lagi ulang. Iya, apakah Maria Magdalena ibunya Yesus? Iya, katanya kan. Nah, kelompok kami pun seperti itu. Nah, makanya si Mikana biar kita undang kemari, apakah benar seperti itu kan begitu Bang? Betul, ya tadi dibilang sama Alang, Iya. panggil si Mikana supaya membuktikan apakah benar dia memberikan pengajaran seperti itu. Berarti Daniel itu dia ngikut-ngikut Mikana dong. Ikut, tapi Kau ikut bilang apa kayak kata gitu. orang ikut. Tunggu lu, Bilang orang artinya ya kalian harus mengakui Mikana itu jago untuk meyakinkan orang. Buktinya banyak pengikutnya. Kalian gagal. Kau gagal Demian, kau udah lebih lama daripada Mikana. Bukan pengikut, banyak pengikut itu bukan selalu benar Bang. Banyak Bukan orang. macam benar, aku nggak bicara benar. Pengikut Oke. banyak atau tidak menunjukkan, tapi kemampuan dalam meyakinkan orang. Yang saya bilang kan kemampuan begitu. personalnya kan. Karena gini Bang, roomnya joget-joget pun banyak pengikutnya Bang, sampai Waalaikumsalam. berkakak juga Bang. Iya, Bang, kalau aku yang jatuh loh, joget-joget itu Bang. kan, gimana? Aku jatuh Terus? Kenapa? Jatuh dari motor tadi. Terus? Ya, Ya ke rumah sakit lah. Ke rumah sakit lah, jadi kok masuk ke koma? Kok naik ke komal. Halo? jatuh di mana, Iya, Dek? halo. Daerahnya di Motor. mana jatuhnya? Untung motornya nggak apa-apa. Oh, kamunya yang lecet. Iya. Motornya nggak Bagian mana yang lecet? Bagian mana yang lecet kaki, kepala?
Belum kelihatan itu. Bentar. Sekali lagi. Ini siapa sih? Aku aja bingung nih. Tiba-tiba katanya Mau minta donasi kecelakaan. kali, nggak apa-apa. Disawer-sawer aja teman-teman. Mungkin mau minta donasi, silakan. Jangan bilang kayak gitu, orang belum ngomong kau udah kau duluan. Parah kau. Kucul. Nggak jadi lah, nggak jadi. Nanti Kan? dibilang minta donasi lagi. Iya, nggak ada otak kau kucul. Nggak usah ditanggapi, nggak apa-apa. Parah kali si Demian nih. Oke, kembali lagi lah bang. Apa itu bang lagi bang? Enggak, aku masih bingung ini gara-gara si Demian the kucul nih. Udah lah, kalau udah namanya narasi nggak bener ngapain dibahas? Kenapa? Kalau sempat 1000 kali dikatakan kebohongan itu orang bisa yakin loh. Betul. Itulah aku bilang si siapa? Si Mikana tuh punya kemampuan untuk meyakinkan orang dan harus kita akui. Secara jumlah pengikut dia ngalahin semua teman-teman Kristen yang lain, betul nggak? Kojul, itu aku nge-WA Bang Handi, kenapa nggak dibalas? Si Poni ini motong-motong aja, nantilah pribadi. Tunggu. Nggak apa-apa. Nggak, masa lu WA Bang Handi kenapa nggak balas? Aku kan nggak sama Bang Handi. Ya udah. Nantilah, Coba ini gue aja ngomongnya nih lagi Oi. diskusi nih. Ya lanjut. Aku juga bingung. Dem, kenapa Bang Handi nggak balas, Dem? Oh, mungkin lagi debat kali. Nggak tahu dia di mana. Oke, kita kembali ke tema deh. Tadi ada satu pembahasan yang menarik mengenai bahwa Yesus itu disalib di pohon. Menurut Demian, setuju atau tidak? Kalau konteksnya di zaman dulu itu kan disalib itu kan dibilang disalib digantung di pohon. Jadi itu sama aja, baik penyaliban yang di Romawi itu yang digantung di salib, kemudian yang digantung di sebuah pohon itu sama aja gitu. Tapi sebelum di zaman nabi-nabi kan disebut sebagai digantung di sebuah pohon. Misalkan Yosua menggantung siapa namanya Raja Ai. Kemudian ada beberapa lagi tuh orang-orang yang dihukum sesuai dengan Torah Musa bahwa dia digantung di sebuah pohon. Zaman Musa itu atau zaman para nabi ya disalib itu dibilang digantung di pohon. Emang Oke. digantung di pohon gitu. Nggak, faktanya gitu. Faktanya artinya bukan seperti yang di film-film dong. Iya bukan. Ya jangan lu yang jawab si Ya Demian. sama aja kan, zaman para nabi kan dibilangnya digantung di pohon, tetapi pemahaman kita sekarang kan disalib. Enggak, artinya yang benar itu bukan kayu salib bentuk T itu ya. Yang benar yang- kali bentuk T, ya. Yang benar seperti itu, Bang. Bukan. Loh, tadi pohon. Ini gimana sih? Nih ya, itu kan tadi Bang Demian kan menjelaskan sebelum zamannya Yesus datang, orang yang dihukum tadi bisa saja digantung di salib. Nah, ketika di zaman Yesus orang yang bersalah itu dihukum. Ini kan pemerintahan Romawi, ya, Iya. orang yang bersalah itu dihukum, disalibkan. Nah itu jelas Yesus memikul salib, dicambuk. Oh iya ya, ada ayat Yesus memikul salib, bukan Yesus memikul pohon. Gimana itu, Fortuna? Salib juga kan pohon. Nggak ada dia dikatakan dia memikul salib di situ. Coba dulu, mana ayatnya dia memikul salib katanya? Oke, baik, gini ya. Nah, ketika ini kan ada di Bukit Golgota itu ya, dia bagaimana salib yang tadi bentuk T itu harus dibawanya sendiri ya. Itu ada. Nah, sampai di puncak Golgota disalibkan. Nah, artinya bukan seperti yang kita bantah tadi, bukan di pohon disalibkan, bukan. Jadi yang benar yang bentuk T itu. Ya, penjelasannya dulu dari bahasa aslinya, King James Version-nya. Oh, begitu. Bentar ya, saya cari dulu Iya, ya. jadi menurut kamu Fortuner yang ayat menyatakan bahwa Yesus memikul salib itu nggak benar? Nggak benar. Nah, dia memikul sebuah roti cross, Enggak, tujuan boroti itu untuk apa kalau gitu? tangannya disilangkan, di situ dipaku, lalu dia dikerek ke atas. Oh, kayak borgor lah, pengganti borgor zaman now. Iya, tahu kan apa kerek Tahu. itu, Bang? Tahu. Yang Kayak apa di film-film, minyak itu kan? kayak di film-film pendekar zaman dulu lah, sebelum orang dieksekusi kan dibawanya pakai itu.
Cuman kita dengar dulu lah pemahaman dari abang ini gitu kan. Baru nanti kita bandingkan. Ya, setuju. Iya. Harus teratur. Ya, Foni, lu jatuh kenapa sih? Jadi ngomong kan parah kali. Tadi siapa yang gangguin? Demian nih. Kau memang nggak benar kau Demian. Apanya? Gara-gara kamu jadi diam anak orang, kasihan. Oh silakan Mbak, silakan. Kenapa Bang? Kenapa? Enggak, kenapa bisa jatuh? Enggak, tadi kan aku mau pulang. Pas habis ikut itu tadi di Bekasi. Ikut demo. Oh ikut. Bukan ikut demo. Ya udah, Ikut ini. Kita buka dulu Yohanes, bentar saya potong ya. Yohanes 19 ayat 16. Oh, bensinnya habis ya, Dea? Udah kau jangan nuduh-nuduh orang deh. Tadi kau nuduh orang aja. Ya silakan Bang Elak. Enggak nuduh. Yohanes 19 ayat 16. Terus coba dibacakan. Saya baca ya, bentar Ya. ya. Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Bentar ya. 16b, 16a, 16b. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Nah ya, sambil memikul salibnya, ini kan Yesus ya. Enggak, dia minta teks aslinya Bang Elak. Teks aslinya coba dijelasin. Bentar dulu, ini kan saya sudah kasih sambil, tadi kan saya memikul salibnya ya, bentar dulu, nanti sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani Golgota. Betul. Artinya begini, tadi penjelasan saya sesuai tadi, ya, artinya kayu tadi, ya bentuk T tadi, T tadi, ya silang tadi, itu dipikul oleh Yesus sendiri, sampai ke Bukit Golgota. Nah kalau kita buka teks aslinya, ya bisa, nggak apa-apa. Kebetulan HP saya satu. Nah, kalau dia di situ berarti, itu kan berarti itulah yang untuk kayu tadilah itu salib itu tadi. Itu maksud penjelasan tadi saya mengatakan. Yesus memikul salib bentuk T tadi sampai ke Bukit Golgota. Ini kan ayatnya jelas ya, kita membaca ya. Sambil memikul salibnya. Enggak, kalau menurut si Fortuner tadi itu boroti itu maksudnya itu dia kayak kayu untuk ini jadi penahan supaya bawa tahanan itu di pengganti borgor. Ya, saya jelasin gini. Jadi kalau misalkan kita baca di Alkitab, itu misalkan Galatia 3:13 atau di Kisah Para Rasul yang dikatakan bahwa dia digantung di sebuah pohon on the tree, itu kan bahasa Yunani kan sulon. Nah, jadi sulon itu ada dua makna. Yang pertama wood atau kayu, kemudian yang kedua tree. Jadi pohon yang dimaksud atau kayu yang dimaksud itu ya tiang salib. Jadi bukan pohon seperti ibaratnya pohon. Tadi aku tanya Fortuner, dia bilang pohon yang ada daunnya. Aku tanya, itu pohon udah mati atau masih ada daun? Masih ada daun, dibilang. Bukan pohon yang ada ini daunnya, ada cabang-cabangnya kan, makanya kan di situ gunakan kata sulon. Sulon itu pohon yang berbentuk seperti balok, makanya kan definisi katanya kan ada wood, kemudian ada tree. Jadi pohon yang seperti balok gitu, bukan pohon seperti ibaratnya yang ada cabang-cabangnya, ada daunnya. Nah itu kalimat yang digunakan dalam penjelasan mengenai Yesus digantung di mana. Itu kan pakai kata sulon. Oke, siap. Artinya sulon menurut kamu itu ya. Kalau bisa ditunjukkan datanya Demian. Mungkin Fortuner, artinya ini tidak sesuai dengan penjelasan kamu yang menyatakan bahwa Yesus dan dua orang lainnya itu disalibkan di pohon yang sama. Satu pohon ada 3 orang. Silakan Fortuner. Oke, pertama-tama tadi katanya kan di situ kan selalu dalam bahasa Inggris kan tree atau dalam bahasa Yunanisnya sulon ya, G3586 itu kan. Jadi kita buka dulu di kesaksian para muridnya tadi seperti itu tadi di Galatia tadi ya, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib ya atau ini dikatakan on a tree gitu kan. Cuman ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang jadi saksi waktu itu adalah Petrus juga di 1 Petrus 2 ayat 24.
dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosanya hidup untuk kebenaran. Jadi sebenarnya yang mau ditanyakan di sini tadi Bang adalah pertama-tama Bang, Abang Demian ini, Abang Demian dan Bang Elang ini dan Bang hostnya ini coba gambarkan dulu pada saya tentang Golgota. Boleh disampaikan? Sampaikan Demian, bagaimana? Maksud apa yang mau disampaikan dari Bukit Golgota? Bukit Iya. Golgota itu Kalau kita dia lihat ada, dari gambar, ya, kita lihat dari gambar dan juga peta, Golgota itu adalah sebuah bukit. tempat paling tinggi. Ya, tempat paling tinggi Iya, di sana. sebuah bukit Jadi kayak- kalau dari kota Yerusalem itu yang duluan dinampak lah. Istilahnya itu Iya. dataran tingginya. Dataran tinggi, apa itu tandus, batu-batu atau gimana menurut Abang? Tandus itu, Bang. Sekarang pemerintah Israel udah tanam pohon Gorgot di situ. Iya, dulu tandus itu. Terima kasih Bang. Kita buka aja Bang. Yohanes 19 ayat 41 Bang. Dalam bahasa Indonesia nanti abang host sudah baca dalam bahasa Inggris lah. Tunggu loh, itu daerah berbatu loh. Enggak, baca aja Bang, baca aja. Kenapa? Apa yang dibaca? Yohanes 19 ayat 41 dalam LAI, lalu dalam bahasa King James Version-nya. Bedanya di mana dia? Bedanya yaitu satu pohon, satu salib. Enggak, ini loh Bang, Yohanes 19 ayat 41 tentang berbicara Golgota kita. Golgota yang kita bicarakan tadi. Oke. Boleh dibaca, boleh? Versi King James dibandingkan dengan versi LAI. Iya. Yohanes berapa? Yohanes 19 ayat 41. Oh, taman itu. Coba baca dulu Bang, baca dulu ya. Iya. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Oke, itu dekat katanya, dekat bisa 100 meter, bisa 50 meter, benar kan Bang kan? Bisa 1 kilo juga, Bang. Ya, coba kalau dalam King James Version-nya Bang. Oke. Siapa tuh telepon? Versi KJP. Now in the place where he was crucified there was a garden, and in the garden new sepulchre. Ada taman baru. Di tempat sekarang, now in the place, bukan dekat. Now in the place. Sekarang di tempat Yesus disalibkan itu ada sebuah taman. Kalau namanya taman Bang, bagaimana menurut Abang? Taman itu batu-batuan kah? Atau ada pohon-pohonan kah? Taman itu, tunggu lu Bang. Taman itu nggak harus melulu harus pohon Bang. Taman bermain itu ya tempat permainan Bang. Itu nggak ada Bang. Taman bermain waktu zaman Ahok itu belum ada Bang. Zaman Ahok ada taman bermain Bang. Zaman dulu udah ada Bang. Sebelum Ahok pun udah ada taman bermain Bang. Berarti Ahok ngikutkan itulah berarti ya. Taman pasir Bang. Taman pasir juga bisa. Tempat pasir aja. Cuman itu Bang kan jelasnya kan itu adalah taman, ya pasti tumbuh pohon-pohonan Bang. Pastinya kan. Jadi ketika ini berbicara tentang salib tadi Sulon, Yesus sudah ingatkan Bang. Ini dia yang menjadi di Lukas, bentar Bang ya, saya buka ayatnya. Jadi menurut kamu karena itu adalah taman, pasti itu adalah pohon gitu ya, Fortuner ya? Ya pastilah ada pohon di situ Bang. Di Lukas, bentar Bang ya, Lukas 23 ayat 31 Bang. Ya, ini sekte baru lagi nih sebenarnya Fortuner ini. Boleh dibaca Bang, Lukas 23 ayat 31. Lukas berapa? 23 ayat 31. Ya, jadi hari ini kita menemukan banyak sekte-sekte baru. Ini Fortune ini Kristen atau apa nih? Saya Kristen bingung lah. juga nih. Kristen apa nih? Udah aku bilang hari ini kita menemukan banyak sekte baru. Ini ada sekte baru. Ya. Kristen Tadi, apa? Bang tadi ada sekte Fortune? baru lagi. Bang Fortune Kristen apa nih? Kristen Protestan Bang. Kita kan dari semua Bang pengajaran kita benturkan, kita kembali kepada Yesus karena Yesus kebenaran. Yesus sendiri yang bilang. Coba kita baca Lukas 23 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Oke, renungkan aja Bang, ya. Sebab jikalau seorang berbuat demikian dengan kayu hidup itu apa Bang? Ya pohon lah Bang. Kayu hidup, apakah yang akan terjadi pada kayu kering? Sekarang Bang, salib yang kita lihat-lihat ini kayu kering atau kayu hidup Bang?
Aduh, bukan ke situ arahnya nih. Kita berbicara konteks yang berbeda. Kamu satu-satukan ya. Ini cara membaca ini pun begini. Tunggu Bang Elang. Begini, Memang coba Kristen harus bentar, seperti gini. itu. Semua bisa dicocokkan. Semua bisa Iya, dicocokkan. jadi gini, konteksnya yang Anda baca tadi Lukas itu berbeda dengan konteks kayu salib. Jadi jangan kamu cocokkan orang, kalau bisa dicocok-cocokkan semua menjadi cocok, tapi konteksnya itu berbicara berbeda. Ya, sedang seperti itu Bang Elang. Kalau mau dicocokkan, Demian bisa jadi Tuhan. Iya benar. Apa sih? Demian bisa Tuhan. Iya, Demian bisa jadi Tuhan karena bentuknya Iya. beda. Cara ngomongnya gagap. Hanya dialah gagap satu-satunya. Artinya dia Tuhan. Oke. Jadi saya baca ini- ya. Bang Ya, nanti aja, coba Bang. kita bahas Proses tadi Lukas pakai berapa? Bentar dulu. Lukas berapa? Hajar Bang. Lukas berapa? Lukas Bang berapa? Elang, ini ngawurnya orangnya nih. Iya, Oke, makanya saya gak bilang apa-apa mau kok dibilang ngawur juga. Jadi kayu saya mati, baca aja, kayu Bang. Bentar, hidup, izin bagaimana? saya baca ya. Kayak hidup yang tadi itu di mana? Kayak hidup tadi di Lukas berapa? Tunggu, bukain lagi. Lukas berapa Lukas tadi? 2331. 23. 23:31. Ini Tapi tiga aku- kali ke Lukas. Enggak, itulah hebatnya kalian. Memang bisa cocokkan semua. Ini ada yang komplain nih, para komputer nampaknya bukan Kristen. Ya, aku lagi nggak bisa tampilin. Aku lagi makan. Kitab Lukas itu, kok tiba-tiba Yesus berkata, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi pada kayu kering? Apa hubungannya dengan salib? Ya tengoklah itu. Iya. Dicocokkan lah Demian. Gimana kalau ceritanya harus dicocokkan? Cobalah Yesus berbicara kayu yang hidup dengan kayu yang kering. Jadi Yesus Itu disalibkan di kayu tentang hidup. tentang proses penyalipan Yesus. Tengok di Iya, iya, konteksnya. Betul, Oke, betul. baca silakan. Iya, ya, Bentar ya, saya tahu. Berarti kan di sini kan yang bermain dengan kayu yang tidak hidup ini kan tentara Romawi, benar nggak? Iya, makanya Nah, ketika Helena, ya ibunya daripada Konstantin di abad ketiga Konstantin, membongkar berarti yang makam, keempat. abad keempat itu membongkar makam itu tadi, dia menemukan salib, katanya inilah salib Yesus, dia letakkan di atas tubuh orang lalu sembuh, inilah salib Yesus katanya. Dari situlah muncul penyalipan di kayu kering. Sebenarnya tidak seperti itu, karena dari dulu tentara Roma itu selalu memburu para murid-murid Yesus. Oh, jadi kayunya hidup gitu. Kayu yang Yesus salibkan itu, yang Yesus disalibkan itu hidup. Cuman yang dibawa Wow. dia itu adalah sebuah balok yang itulah dia dipasung di situ. Iya, lalu dia borgol. diseret. Pengganti borgol. Oh, tapi tumbuh nggak kayunya? Ya tumbuh, pohon yang hidup kok. Oh, tumbuh Bang Jul. Apa? Yang tumbuh tuh yang di sana, bukan yang dia bawa, lontong. Kau mau putar-putar pula, kurang ajar kau. Ya udahlah, saya turun Mungkin dulu lah. Udah dapat hiburan dikit-dikit. Turun dulu ya. Oke, Nanti Demian. malam baru naik lagi. Shalom, Ya, assalamualaikum. saya izin turun juga lah nih. Hubungannya kayu mati dan kayu hidup dengan disalibkan itu bingung saya nih. Ini kan ilustrasi ya, alegoris ini ya. Kita dari sini ya kita membaca ya. Nah, di sini kan Yesus disalibkan. Kita baca dari ayat 26 ya. Ya, masa kayu salib itu yang tumbuh pohon, tumbuh hidup, bukan seperti itu. Aduh, kacau nih ya. Jadi ya Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Nah, tadi itu Yesus itu tadi saya bantah tadi bukan disalibkan di pohon, bahwa Yesus itu membawa roti kayu salib yang sudah disiapkan. Nah, ini dia buktinya Yesus kecapean, makanya ada Simon, dibantu Simon lah dia tadi, Simon dari Kirene ini ya, dan Simon dipikul salibnya. Lalu sejumlah besar orang mengikuti dia, di antara banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ya, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku,
melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan-perempuan mandul dan rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ini kan peribahasa alegoris gitu ya. Betul. Apa pula kau nyaut-nyaut pula? Ya, izin turun ya, shalom. Oke, Demian. Kayu hidup tumbuh pohon di atas salib itu bukan seperti bertunas gitu ya. Oke, saya izin turun dulu Bang Dokter Akal ya. Makasih, mungkin Bang, kita makasih. harus agak akal sehat juga lah, karena jangan seperti ini ya. Tapi itu hadiah lah Bang, itu kan pemikiran Iya. dia. Oke, baik, makanya kita luruskan. Kalau memang masih lanjut ya kan. Oke Kak. Nanti kita lanjut. Oke lah, nanti oke, saya malam, Bang. izin turun dulu ya. Makasih Oke, ya Bang makasih, Akal, makasih. Bang Fortun, makasih Makasih selalu. Bang Fortuner, Bang Alang, Demian Dekoculu. Emang mau selesai? Oke lah. Aku selesaikan dulu Bang Fortuner, karena ini mau keluar aku bentar lagi. Udah siap makan aku. Oke. Makasih Bang Fortuner. Nanti malam kita lanjut Bang Fortuner ya. Nanti malam mungkin jam-jam 8 lah. Makasih Bang atas penjelasan dan juga sharing-sharing ilmunya Bang. Soalnya cukup menarik karena ini kan beda. Karena perbedaan inilah kita diskusikan. Yang penting jangan ngotot-ngototan, yang penting jangan hujat. Ya, Iya. itu Karena boleh. banyak ayat-ayat mendukung Bang, cuman kan itu masih seperempat pun belum saya keluarin Bang. Oh siap. Sorry bang kalau gitu. Nanti malam kita lanjut, kalau nggak dengan tema yang sama, abang lanjutin. Teman-teman sudah dengar ya. Jadi sangat jelas sekali bagaimana sekte-sekte baru ini, dan kita akan terus menggali. Ya. Fortuner mengatakan bahwa Yesus di kayu salib itu ternyata cuman asumsi ya. Yang benar itu adalah di sebuah pohon yang besar, di mana pohon itu memang dipakai untuk menyalibkan orang. Ya mungkin kayak di Bali gitu. Di Bali itu ada satu daerah ya, itu yang memang mereka itu kalau mayat itu nggak dibakar ya, karena biasanya kan orang Bali itu melakukan ngaben ya, yang prosesi membakar mayat. Tapi kalau suku yang satu ini kan mereka taruh di pohon ya. Jadi di Bali ada satu suku yang mereka mayat-mayat orang yang meninggal itu ditaruh di pohon. Nanti di situ akan ada ininya ya, benalu atau bakteri dari pohon tersebut yang memakan tubuh orang-orang atau mayat yang ditaruh di pohon. Nah, kalau yang ini tradisinya adalah orang-orang disalibkan di pohon menurut si Daniel ini. Dan dia mengatakan bahwa pemikiran dia bukan sendirian. Ada teman-temannya, contohnya Mikana dan sebagainya. Wow, saya baru tahu Mikana rupanya menganut ajaran Maria Magdalena adalah ibunya Yesus. Lucu sekali. Ya, lucu sekali. Dan ya kita akan tunggu klarifikasi dari Mikana, dan kita akan coba kejar kepada orang-orang yang satu pemahaman dengan Mikana atau satu grup dengan Mikana. Apa benar bahwa kalian orang-orang Wanes mempercayai Maria Magdalena sebagai ibunya Yesus? Kita akan kejar terus. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.